Yang pertama adalah Dr. Supriyanto. Dr. Supriyanto Darmorejo Spesialis Bedah, MKes ini, beliau adalah Direktur RSUD Dr. Iska Tulungagung, Jawa Timur, yang telah meraih banyak sekali penghargaan, termasuk 50 top jabat Pratama Teladan Nasional 2018, dan pernah mendapatkan Gold Award untuk Indo HCF Innovation, ya, dan banyak sekali penghargaan. Tapi untuk menyingkat waktu, kami persilahkan, tentu akan kami persilahkan dulu kepada Ketua Komisi Akreditasi Rumah Sakit, kepada Dr. Sutoto, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Webinar Bapak Ibu, webinar kali ini adalah tentang implementasi telemedicine di era COVID-19. Sebagaimana kita ketahui, telemedicine ini adalah pemakaian telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan medis jarak jauh. Sedangkan kita ketahui aplikasi telemedicine saat ini menggunakan teknologi satelit untuk menyiarkan konsultasi antara vaskes di dua tempat berbeda, tapi juga bisa di antara tenaga kesehatan dengan pasien. Di negara-negara maju, praktek telemedicine sudah banyak digunakan. Ya, bisa berupa telekonsultasi, teleasistensi, teleedukasi, telemonitoring, telesurgery. Dan di dalam telemedicine ini ada dua konsep, yaitu real time atau sinkronus dan store and forward atau asinkron. Yang real time bisa berbentuk yang sederhana menggunakan telepon, atau yang lebih kompleks menggunakan robot bedah dan sebagainya. Ada pula penggunaan peralatan kedokteran yang dihubungkan ke komputer sehingga dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara interaktif seperti teleotoskop atau telestetoskop terus dan lain sebagainya. Kalau konsep store and forward telemedicine ini lewat mengumpulkan data medis, kemudian dikirim ke dokter spesialisnya untuk evaluasi secara offline. Nah, ini praktek ini juga sekarang banyak dilakukan oleh spesialisasi, misalnya kayak dermatolog, radiolog, patolog, dan spesialis lainnya. Penggunaan telemedicine ini yang sudah banyak diaplikasikan, di antaranya ini saya lihat di Amerika Serikat, Yunani, Israel, Jepang, Italia, Denmark, Belanda, Norwegia, Jordan, India, dan Malaysia. Indonesia rupanya masih ada kendala dengan regulasi, alhamdulillah sudah keluar regulasinya, dan nanti kita undang pada hari ini Dr. Bambang Wibowo, spesialis obstetrik ginekologi konsultan sebagai Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, Prof. Bambang Supriyatno. Bapak Ibu yang saya hormati, implementasi telemedicine ini bisa pada skala mikro, makro maupun nasional. Saya kira webinar kali ini nanti akan membahas aplikasinya. Ya. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih pada para pembicara, Dr. Bambang Wibowo, SPOD Konsultan Mars selaku Dirjen Pelayanan Kesehatan, Profesor Bambang Supriyatno, SPH selaku Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, Dr. Supriyanto, spesialis Direktur SP Tulungagung, dan juga Dr. Pribadi Wiranda Busro, SPP TKV dari Rumah Sakit Jantung Harapan kita, dan kita harapkan hadir juga nanti untuk menyampaikan bahasanya Dr. Beno Harman dari BPJS. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Dr. Supriyatno selaku moderator. Harapannya webinar kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga berjalan dengan baik dan lancar. Dan dengan demikian webinar saya buka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Itulah pengantar dan sekaligus pembukaan dari Ketua Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Dan sekarang tiba saatnya untuk, jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa kita akan memulai dengan rumah sakit dulu. Karena kalau penjelasan dari Bapak Dirjen maupun dari Bapak Ketua Konsil, mungkin juga sudah pernah dijelaskan, tetapi kita akan melihat apakah implementasi di rumah sakit ini bisa menjadi suatu model. Itu yang bisa nanti diberikan tanggapan oleh Pak Dirjen selaku regulator. Demikian juga dari konsil, dari aspek masalah kompetensi maupun kewenangan dari dokternya. Jadi saya persilakan sekali lagi kepada Dr. Supriyat. Nah, ini namanya bolak-balik juga keliru nanti dengan Pak Bambang. Kalau orang Sunda Supriyanto. Kali ini Dr. Supriyanto ya. Jawa ini. Guys, saya persilakan untuk menyampaikan. Untung ada Dr. Supriyanto. Ya, terima kasih Dr. Joti. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dirjen Pelayanan Kesehatan Dr. Bambang, kemudian Ketua Konsil Dr. Indonesia Dr. Bambang Supriyat. SPAK, jadi dan para pembicara yang lain juga para sejawat yang mengikuti webinar ini di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya, karena waktu saya agak pendek, mungkin saya tak langsung saja. Jadi ini implementasi telemedicine di era COVID-19 yang sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung dan juga pemerintah Kabupaten Tulungagung. Ya, berikut mungkin ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Joti sekilas mengenai kurikulum vitae saya, mungkin bisa dilihat. Jadi tahun 2018, 2019 ini juga tadi sudah disampaikan oleh Dr. Joti, mungkin saya langsung aja. Nah, kita menghadapi sesuatu yang sama, yaitu bom waktu. Bom waktu itu namanya corona, dan itu adalah perang global yang baru. Musuh kita sama, medan pertempurannya adalah di vaskes dan juga di vaskes primer dan juga rumah sakit. Kemudian pasukannya adalah para pekerja medis. Dan ini belum ditemukan obatnya, vaksin juga belum ditemukan. Kita juga belum bisa dipastikan ini, kita belum bisa memastikan kapan hal ini akan berakhir. Sangat berbahaya virus ini bagi kelompok rentan dan juga berdampak sangat luas terhadap sektor sosial, ekonomi, dan kehidupan berbangsa maupun bernegara. Nah, ini kurva eksponensial, mungkin ini semua sudah pernah melihat hal ini, mungkin saya langsung saja. Seandainya ini orang bergerak seperti biasa tanpa pengaturan, tentunya ada sekian banyak orang yang tidak bisa tertangani oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Sehingga yang dilakukan adalah seperti ini, kemudian kita menganut sistem partial lockdown atau social distancing yang kita istilahkan untuk memberikan kesempatan kepada kita memberikan pelayanan, dan ada source capacity dari rumah sakit dan pelayanan kesehatan yang lain maupun tempat fasilitasi dan karantina, untuk isolasi dan karantina. Mungkin saya lanjutkan. Jadi hal ini tergantung menurut New Brunswick, jadi COVID-19 recovery draft plan. Jadi ini fase hammer ini adalah fase yang pertama ini. Tergantung kitanya. Kalau mau cepat berakhir apa mau lama berakhir. Tapi kalau mau cepat ya korbannya banyak. Itu mungkin saya tidak usah terangkan. Jadi jumlah populasinya sama antara yang segera berakhir dan flattening the curve itu juga sama. Jadi lanjut saja. Nah, ini data-data kematian pasien COVID ini yang terbanyak itu terutama angka kematian yang usia lebih dari 80 tahun, itu 15%. Dan ternyata angka kematian menurut data WHO 2020 itu, angka kematian usia produktif itu tidak terlalu tinggi, 0,2 sampai 0,4. Dan yang paling menjadi perhatian kita dalam hal ini juga bahwa tingkat kematian pasien COVID-19 dengan komorbid itu, satu komorbid saja itu 79%. Dengan dua komorbid atau lebih itu 2,5 kali lebih besar. Dan tentunya inilah fokus kita kali ini, bagaimana kita harus melindungi beliau-beliau para senior-senior kita
Jadi ini kita tinggal memilih, negara kita akan memilih yang mana, tapi kayaknya kok ke arah sana. Jadi ini gambarnya saya tidak usah menerangkan terlalu jauh. Jadi ini seandainya sekian banyak orang sudah terimunisasi, sehingga yang tidak terimunisasi ini bisa terlindungi oleh yang terimunisasi. Yang terimunisasi warna kuning, yang contagious itu warna merah, yang belum terimunisasi dan sehat itu warna biru. Nah, ini tujuan tinjauan epidemiologi, mungkin langsung saja, pandemi ini masih lama, belum tahu kapan sampainya, kemudian bisa mundur sampai akhir tahun 2021. Nah, intinya adalah senjata andalan melawan virus ini antibody, tetapi dalam memperoleh semua itu kita perlu mempertimbangkan melindungi kelompok rentan, yaitu baik itu dari tokoh agama yang senior, tokoh politik senior, kemudian ilmuwan, negarawan yang senior, maupun rakyat biasa yang senior, itu perlu kita lindungi. Melindunginya dengan apa? Di Tulungagung kami menerapkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Nah, ini contoh kasus Tulungagung sampai sekarang ini juga masih bergerak naik terus. Jadi ini yang kasus positif di Tulungagung, tapi angka kematian di Tulungagung itu 0. Ini kendala-kendala pengetahuan masyarakat, pemahaman pemangku kepentingan dan sebagainya. Dan saya lanjut aja, apa yang mesti kita lakukan itu menghadapi sesuatu yang tidak dikenal. Itu berbagai, kita tentunya harus berbagi dan berkolaborasi. Semuanya mempunyai peran yang sama. Sadari bahwa penyembuh utama itu bukan isolasi, tetapi kerjasama dan kolaborasi. Kemudian memastikan sumber daya memadai dan terjamin ketersediaannya. Terus kemudian memanfaatkan para klinis yang terbaik, manfaatkan teknologi informasi, kemudian rumah sakit itu tempat kita mengalahkan virus, bukan sebaliknya. Dan biarkan yang muda tetap aktif melakukan kegiatan sosial ekonomi esensial, tetapi semaksimal mungkin tetap melakukan daring dan social dan physical distancing tentu saja, dan pakai masker dan sebagainya. Kemudian pejabat usia lebih 60 dan usia kurang dari 60 dengan penyakit kronis atau komorbid itu harus daring. Kemudian yang berikutnya, dorong keterbukaan informasi bagi kasus konfirmasi. Tujuannya apa? Memudahkan mitigasi, kontak tracing, test, treatment, dan search capacity untuk fasilitas kesehatan ya. Yang berikutnya adalah bahwa dalam batas-batas tertentu, kelompok rentan itu tidak perlu datang ke rumah sakit ketika memerlukan pemeliharaan kesehatan. Bisa telemedicine. Telemedicine di Dr. SK ini sudah kami lakukan sejak akhir tahun 2015, dan alhamdulillah tadi sudah sederet Sinovac 2 kali tahun 2017, tahun 2016 dan 2018, kemudian dan seterusnya sampai mendapat penghargaan di International Hospital Federation Congress and Forum di Oman tahun 2019 kemarin. Jadi di sini untuk kontrol penyakit kronis, untuk geriatrik, untuk rawat luka, ulkus DM dan sebagainya bisa dilakukan dengan telemedicine. Ini contoh strategi kontingensi. Mestinya menurut saya social dan physical distancing itu harus seimbang dengan kapasitas karantina isolasi maupun tempat isolasi dan ICU rumah sakit. Contohnya ini, tatkala terjadi pengetatan social dan physical distancing yang terlalu berat sehingga terjadi longgar kapasitas karantina ruang isolasi maupun ICU di rumah sakit, itu kita perlu longgarkan social dan physical distancing ke arah sini. Begitu juga sebaliknya ke arah sini. Jadi sebagai catatan, tetap harus melakukan safe pada beliau-beliau yang usia lebih 60 tahun dan juga umur kurang dari 60 tahun dengan komorbid. Ya, kemudian safe usia 60 tahun dan kurang 60 tahun dengan komorbid. Yang pertama memanfaatkan PSC 119, pre-hospital care. Ini saya bicara untuk Tulungagung, ini RSUD Dr. SK Tulungagung yang sejak tahun 2016 tadi sudah saya sampaikan. Dan inilah yang kami menyebutnya hospital without wall. Kemudian kami merekrut provider medical services. Seluruh puskesmas sekabupaten kami rekrut dan kami melakukan MOU dengan PPNI cabang Tulungagung untuk mengatasi keterbatasan dokter. Jadi dokter itu berdiri saja di ruang call center sebagai supervisor.
intinya di sini adalah ruang dan waktu tidak menghalang-halangi kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, tentunya dalam batas-batas tertentu juga. Kemudian kita melakukan yang tahap berikutnya, melakukan pelatihan kepada provider, dan sosialisasi kepada masyarakat dan juga kepada stakeholder yang lain, mungkin BPJS juga kita kasih tahu. Kemudian tahap-tahap implementasi. Dasar hukumnya ini Permenkes nomor 19 tahun 2016 tentang SBDGT, dan kemudian alhamdulillah tahun ini Pak Menteri Kesehatan mengeluarkan surat edaran. Kemudian juga terima kasih Prof. Yatna itu Perkonsil KKI juga sudah, dan disinilah kami merasa lega bahwa praktek ini sudah ada dasar hukumnya sekarang. Ya, ini contoh, bukan contoh maksud saya, ini adalah networking PSC 119 dan di Jakarta di Kemenkes ada terhubung dengan NCC National Command Center Indonesia 119. Jadi di sini ada pusat teknologi informasinya ada di lantai 2 Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung. Ini terkoneksi dengan rumah sakit rujukan COVID, Rumah Sakit Dr. Iska, tempat dari sebuah sistem ini, terkoneksi dengan 3 vaskes. Kami di sini merubah 3 puskesmas itu menjadi vaskes darurat COVID 119. Jadi yang PDP, ODP yang gejala ringan, itu kita rawat dulu di ketiga vaskes yang kita rubah ini. Kemudian ada tempat karantina. Tempat karantina ini untuk pasien yang terkonfirmasi dan rapid testnya positif atau reaktif. Kemudian yang berikutnya di atasnya ini ada isolasi bagi pekerja migran Indonesia, kemudian orang dalam pemantauan dengan tingkat kepatuhan yang rendah maupun yang mungkin rumahnya kurang layak huni. Dan ini juga terkoneksi dengan posko COVID 119 Kabupaten Tulungagung. Jadi ini terkoneksi semua dan terkoneksi dengan emergency button 19 Kabupaten Tulungagung. Di situ one stop solution COVID 119 Kabupaten Tulungagung. Nanti kalau ada waktu kami tampilkan sebentar. Ya, baik, berikutnya ini adalah videonya. Ini video bagaimana prosesnya itu bekerja. Silakan monggo untuk dicermati dan nanti mohon untuk dikritisi. Nggak keluar suaranya. Nah, ini contohnya, dia mengetahui sosialisasi kita. Nah, pasien ini kemudian tidak perlu datang ke rumah sakit. Ini telepon ke call center. Ini bisa telepon atau bisa menekan emergency button yang sudah dimiliki oleh masyarakat Tulungagung. Dari sini kemudian call taker itu bisa mengetahui, melacak di mana yang membutuhkan pelayanan. Sehingga dispatcher kemudian memberikan penugasan kepada ini provider ini. Contohnya providernya seorang perawat, kami sudah ber-MOU dengan PPNI Kabupaten Tulungagung. Jadi kita tugaskan perawat untuk ke lapangan melakukan pemeriksaan dasar. Ya, ini dia melakukan pemeriksaan rentan, pemeriksaan fisik, diagnostik dasar, dan juga ada lab klinis dasar. Kalau dia ada kesulitan, dia akan telepon supervisor yang ada di call center.
Nah, dia akan telepon, bahkan mereka bisa video call untuk mengetahui kondisi pasien. Jadi disukan kondisi pasien kepada supervisor. Di sini administrasi termasuk SEP itu diuruskan oleh provider, sehingga pasien tidak perlu datang ke rumah sakit dan keluarganya juga tidak perlu. Menghindari mobilitas untuk mendukung physical dan social distancing. Nah, termasuk kemudian kalau diperlukan konsul ke DPJP, minta resep, dia yang urus. Nah, sampai kemudian mengantarkan ke rumah. Provider ini sudah kita bayar 150.000 sekali jalan, sehingga tidak perlu mendapatkan tip dari masyarakat. Mungkin itu yang dari tanda videonya. Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, ini capaian kinerja gugus tugas, kalau masih ada waktu, ini capaian kinerja gugus tugas COVID-19 Kabupaten Tulungagung. Ruang isolasi tanpa ventilator, kemudian ini 118, kemudian ruang isolasi dan ventilator dan sebagainya. Ruang isolasi pekerja migran tadi sudah saya sampaikan. Mungkin ini capaian kinerja ODP kita 1093, kemudian PDP-nya 451, yang pulang 184, yang meninggal lebih dari 100, tapi semua PDP yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Rizka ini not confirmed, jadi negatif COVID. Yang kasus COVID yang terkonfirmasi itu 32 pasien, yang 26 di karantina, 6 sudah sembuh. Yang dirawat 0. Mohon maaf, morbiditasnya 4%, dan itu kemarin yang memerlukan perawatan. Kemudian angka kematiannya 0. Kami belum pernah ada kematian penduduk Tulungagung yang kalau penduduk luar Tulungagung pernah ada 1 kali. Kemudian usia lebih dari 60 tahun itu 18%, usia kurang dari 60 tahun itu 82%. Mungkin saja ini keberhasilan, kami belum berani melakukan klaim sebelum melakukan penelitian lebih lanjut. Usia lebih dari 60 tahun itu lebih sedikit yang terkena, atau mungkin karena yang kita praktekkan, kita juga mungkin perlu pendalaman lebih lanjut. Yang jelas di sini rapid test yang kita lakukan ini sudah 2.695, yang positif ini 59. Jadi nantinya tentunya setelah positif ini terkonfirmasi akan menambah jumlah yang setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR, kemudian itu akan menambah jumlah yang terkonfirmasi positif di Tulungagung. Kemudian kami telah melakukan pemeriksaan swab atau PCR itu terhadap 448 orang, dan kemudian yang terkonfirmasi 32, yang tidak terkonfirmasi 180. Ini alur-alur saja mungkin saya lewati alur yang kita bikin di Tulungagung. Mungkin kalau live demo yang di sini yang saya maksudkan adalah, ini mestinya tadi saya akan menampilkan one stop solution emergency button COVID-19 Kabupaten Tulungagung, tapi karena mungkin keterbatasan waktu, mungkin saya tunjukkan saja ini. Jadi di sini ini bisa kita lihat, nah di sini di Tulungagung ini ada emergency button. Nah, tatkala jadi dokter ini saya mungkin bisa tunjukkan di sini ini. Kalau ada apa-apa, ada masalah, masyarakat itu tinggal pencet 3 detik. Dalam waktu 3 detik itu, insya Allah di call center itu akan merespon dalam waktu 15 detik. Di sini semua sudah terekam, mulai dari sebaran COVID-19, kemudian info COVID-19, kemudian home care, telepon, WhatsApp, semua moda telekomunikasi, teknologi informasi mutakhir sudah ada di dalam satu genggaman ini
yang saya sebut dengan emergency button COVID-19 Kabupaten Tulungagung One Stop Solution. Contohnya begini dok, jadi kalau ini kita pencet yang ini ada, nanti dokter bisa, kalau dokter nanti ngambil buka di PC 119 Kabupaten Tulungagung, semua orang bisa mendownload aplikasi ini. Contohnya di sini ada sebaran COVID-19. Di sini ada yang untuk dashboard dashboard publik. Kemudian kalau publik ini yang bisa dinikmati oleh masyarakat ini terbatas. Tetapi untuk ruang isolasi, masyarakat boleh mengakses. Ini ada contohnya ruang isolasi. Ruang isolasi ini ada berapa? Ini contohnya sekarang, ini kita punya kapasitas ruang isolasi, karantina, dan sebagainya ini 142. Jadi dari 142 ini terpakai 105, dan kemudian sisanya 133. Tentunya masyarakat boleh melihat ini, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan tempat misalnya penuh dan sebagainya. Nah, dari sini kemudian ini bermanfaat juga untuk teman-teman dari kepolisian, dari Satpol PP, dari Kodim, untuk mengetatkan apa tidak social dan physical distancing-nya. Sehingga tidak perlu lagi kemudian bertanya-tanya. Koordinasi cukup seluruh stakeholder memegang handphone, mereka akan tahu sendiri, bisa koordinasi tanpa kita harus rapat dan sebagainya. Ini bisa melihat bahwa tempatnya masih longgar sehingga tidak perlu ada pengetatan physical dan social distancing dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mempercepat selesainya COVID-19 ini. Ini contohnya. Tapi sebenarnya seandainya ini gitu, bagi para stakeholder dan para pekerja medis, ini dashboard ini dibikin dashboard terbatas. Ini publik, ini terbatas. Kalau terbatas ini bisa juga untuk memantau yang sedang dirawat itu siapa saja. Misalnya ini PDP. PDP ini yang sedang dirawat di Rumah Sakit Dr. Iska misalnya, ini ada berapa? Ini bisa dipantau. Kemudian juga, nah ini masyarakat awam dan juga tenaga kesehatan ini bisa melihat. Ini kita bisa melihat detail by name by address. Misalnya ini di Kecamatan Kalidawir, itu kemudian yang terkonfirmasi 3 orang. 3 orang itu ada di desa mana? Itu bisa dilihat. Ternyata 3 orang itu ada di desa Joho misalnya. Nah, itu siapa itu? Ya, ini sudah selesai dok. Saya rasa ini kita bisa by name by address di sini. Siapapun bisa melihat. Mungkin itu yang sebagai tambahan dari One Stop Solution. Nah, mungkin kalau ada waktu nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut mengenai hal ini. Mungkin itu dari saya dokter. Saya rasa mungkin sudah selesai, semua sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon masukan dari para senior, Pak Dirjen, dan teman-teman di daerah yang lain mungkin untuk hal lebih lanjut. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menunaikan ibadah puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Suprapto. Jadi sekarang kita coba mendengarkan dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Mudah-mudahan juga bisa akan mendapatkan gambaran implementasi telemedicine di dalam pemberian asuhan kepada pasien di rumah sakit ya. Akan disampaikan oleh dokter pribadi Wiranda Busro, spesialis bedah toraks dan kardiovaskular konsultan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Mutu Bidang Medik Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Beliau dari FKUI dan termasuk sampai dengan program doktornya. Saya persilakan kepada Pak Pribadi untuk menyampaikan implementasi telemedicine di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Kami persilakan. Waktunya 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih pada Dr. Joti, Dr. Bambang, Prof. Bambang, dan Dr. Sutoto. Pada kesempatan ini saya akan mewakili dari Rumah Sakit Jantung Harapan kita, bagaimana kita menerapkan konsep telemedicine ini di rumah sakit kita. Kita sebut sebagai pendekatannya adalah poliklinik online. Ini baru kita laksanakan belum lama, baru seminggu ini, tapi didasarkan dengan electronic medical record yang sudah kita rintis 1 atau 2 tahun sebelumnya. Di sini kenapa kita sebutkan sebagai poliklinik online? Karena ingin memberikan pelayanan seperti poliklinik yang biasa, tetapi memang tidak ada pemeriksaan fisik. Sementara yang kita kerjakan ini hanya untuk pasien-pasien yang lama. Karena apa? Karena pasien-pasien yang lama ini sudah tercatat riwayat pasien dan riwayat terapinya. Dan ini mungkin dalam waktu dekat, bulan depan kita akan mencoba mengajak juga pasien-pasien yang baru. Ini dapat mencakup pasien dari seluruh Indonesia, jadi bukan hanya di Jakarta saja. Apalagi dengan masalah PSBB ini, sebagian besar pasien kami, karena sebagai pusat rujukan nasional, itu tidak bisa mencapai rumah sakit jantung harapan kita, karena mereka tidak bisa masuk ke kota Jakarta. Padahal pasien kami, berapa persen itu lebih dari 50% itu tersebar dari seluruh Indonesia. Sebetulnya pada prinsipnya pengembangan dari poliklinik online itu bisa kita laksanakan segera, baik dengan secara sederhana, yaitu hanya berupa konsultasi virtual, ataupun dengan sedikit agak kompleks, dengan melibatkan SIOS dari rumah sakit, yaitu secara real time langsung menginput di medical record oleh dokter dimanapun dokter itu berada. Ini Instagram kita dan bisa mengakses di website kita www.pjnhk.co.pelayanan dan poliklinik online. Hashtag kita konsultasi dokter spesialis cukup dari rumah, yaitu di rumah aja, dan bisa mereka melakukan pendaftaran 24 jam. Pada prinsipnya ada 4 hal yang perlu kita perhatikan kalau kita melaksanakan poliklinik online ini. Yang pertama adalah pendaftaran. Yang kedua, bagaimana kita mengakses medical record pasien tersebut. Yang ketiga, kita menerapkan virtual konsultasi. Jadi bukan sekedar chatting saja. Mungkin pasien sugestinya beda kalau sekedar chatting saja dengan ketemu dokternya secara langsung. Dan yang keempat adalah pelayanan farmasi. Nah, di website kami mencantumkan syarat dan ketentuan di sini. Tapi intinya bahwa dalam syarat dan ketentuan itu poin yang penting, pasien tidak boleh merekam konsultasi online ini, karena ini bukan rahasia medis ya. Yang kedua, pasien dianggap sudah menyetujui ketentuan di atas saat melakukan pembayaran pendaftaran konsultasi online. Jadi semacam inform consent bahwa pasien setuju untuk melaksanakan konsultasi online ini. Nah, kita lihat di pendaftaran. Pada prinsipnya, pasien melakukan pendaftaran dengan menghubungi 15.034. Di sini ada pelayanan kontak center yang menerima pendaftaran 24 jam. Kita bekerja sama dengan pihak vendor untuk membuat perjanjian konsultasi online. Ketika kita membuka website itu, website dari pjnhk.go.id, sudah ada daftar dokter yang akan melakukan poliklinik online. Kita buat jam-jam tertentunya. Nah, di sini akan di-blast oleh pelayanan kontak center ini kepada pasiennya apa yang mesti dikerjakan. Contoh blastnya seperti di sini. Yang ini tolong melakukan pembayaran kalau masih ada pembayaran dan cantumkan nomor kartu dan sebagainya, bukti transfer dikirimkan sekian, pembatalan dan penjadwalan sebagainya. Dan blast yang kedua mengingatkan kembali bahwa pasien akan janji ketemu dengan salah satu dokter kita pada jam sekian, dan karena teknologinya sebetulnya simpel, kita bisa gunakan aja WhatsApp video call dengan durasi waktu misalnya kita batasin 10 menit, 20 menit, terserah, tergantung dari kesiapan dari masing-masing. Dan di samping itu juga kita cantumkan nomor informasi farmasi yang akan dilayani kepada pasien. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah akses medical record. Nah, yang penting itu kita bisa mendapatkan akses medical record. Kalau kita sudah ada electronic medical record, bisa kita akses di rumah. Jadi berkaitan dengan staf-staf kita, senior-senior kita yang usia yang di atas 60 ataupun dengan comorbid juga. Jadi stafnya, dokternya juga ada yang imunokompromis dan sebagainya. Sehingga praktis sejak awal bulan mereka tidak bisa datang ke rumah sakit karena memang sesuai dengan edaran dari
Kemenkes bahwa dokter-dokter yang sudah melewati usia 60 tahun diharapkan tidak datang ke rumah sakit. Tetapi kita tahu bahwa dokter yang di atas 60 tahun itu adalah dokter-dokter yang senior yang mempunyai keahlian yang mumpuni dan juga pasiennya banyak. Sehingga kita fasilitasi supaya dia bisa memanfaatkan, bisa mengakses pasien-pasien tersebut dari rumah, data-data pasien, dan melakukan konsultasi. Jadi bisa dilakukan dengan work from home. Jadi bukan saja pasiennya dari rumah, tapi dokternya pun bisa melaksanakan poliklinik online ini dari rumah. Nah, ini bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Kita dengan pihak rumah sakit itu menyediakan namanya VPN, Virtual Private Network, di mana dokter itu berada di rumah. Kalau dilihat di sini, ini di rumah, dia langsung terkoneksi dengan komputer rumah sakit, di mana komputer rumah sakit itu mengandung bisa mengakses IMA ataupun e-percepan. Jadi kita lihat salah satu dokter kita ini di rumah, dia mengakses komputer, dia udah bisa lihat data pasien. Dengan penggunaan VPN ini, menggunakan tunnel yang terenkripsi, itu aman dari yang hacker dan sebagainya. Dan ini satu-satunya jalan yang paling aman untuk mengakses dari data-data komputer. Dengan kata lain, sebetulnya dokternya di rumah, tetapi fungsinya pada saat dokter itu di rumah, dia sebetulnya seolah-olah berada di rumah sakit karena dia bisa mengakses semua data pasien tersebut. Nah, konsultasi kemudian tahap yang ketiga kita melakukan virtual konsultasi atau konsultasi online, dilakukan secara virtual dan menggunakan bermacam platform, ada Zoom, Google Meet, ada Line dan sebagainya. Dan salah satu platform yang kami gunakan yang cukup simpel dan paling bisa diterapkan itu menggunakan WhatsApp video call. Karena tidak perlu pengaturan dan tidak perlu instalasi. Rasanya untuk video call dengan WhatsApp itu bisa dipakai siapa saja di seluruh Indonesia. Dan kita juga memanfaatkan fitur, ada juga WhatsApp bisnis, jadi profil rumah sakit semuanya bisa ditampilkan di sana. Tetapi memang kita masih membutuhkan manajer online atau disebut sebagai perawat. Kalau kita membuka poliklinik online kan ada perawat yang membantu kita. Nah, jumlah poli online ini tergantung, kita bisa buka secara simultan, paralel, tergantung kalau kita mau buka 3 pintu, 4 pintu, 5 pintu, terserah. Karena yang penting kita masing-masing mempunyai nomor HP yang didedikasi untuk poliklinik online ini. Gimana gambarnya? Seperti ini. Jadi di sini pendaftaran, pasien mendaftar, dia akan memberikan data pasien ini ke handphonenya manajer poli online. Manajer poli online ini dia akan mengkontak dokternya, sekaligus dia akan mengkontak pasiennya dengan video call. Jadi gambaran seperti WhatsApp video call, di sini ada 3 pihak. Saya ambil dari internet, sebetulnya ada datanya dari kita, tetapi karena mengandung data pasien, jadi saya ambil contoh aja di internet. Ada salah satu sebagai nurse-nya yang ada di rumah sakit, yang satu sebagai pasiennya, yang satu sebagai dokternya. Jadi yang dilakukan di sini dilakukan konsultasi online secara virtual, dan setelah selesai dia akan menghubungi ke farmasi. Dokter ini menginput data ke farmasi mengenai obat-obat yang dibutuhkan oleh pasien ini. Ini contohnya. Jadi kalau ketika kita menggunakan VPN, seperti saya yang sekarang lagi di rumah, saya bisa mengakses situs rumah sakit ini, situs rumah sakit saya, yang isinya macam-macam, ada mengenai bedahnya dan sebagainya. Terutama di sini fokusnya adalah electronic medical record. Dari electronic medical record ini, kita ada electronic medical record lewat jalan yang sudah berjalan di rumah sakit kita sekitar 3 tahun. Dan dari sini dokter melakukan login sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan password yang sudah ada. Jadi dia seperti menghadapi situasi poliklinik fisik yang dihadapi sehari-hari ya, kita lihat ya. Nah, dengan data ini, ketika dia membuka fitur electronic medical record jalan itu, dia sudah lihat daftar ada 6 contoh pasien yang akan berobat pada dia pada jam 8 sampai jam 10. Jadi dia bisa lihat datanya. Nah, karena pendaftaran ini dilakukan 1 hari sebelum poliklinik ini buka, maka sebetulnya untuk melihat data ini bisa dikerjakan malam sebelum poliklinik atau pagi-pagi sebelum buka poliklinik untuk mempelajari data pasien ini. Dia bisa lihat pasien ini riwayat berobat jalannya udah berapa kali ke dia. Bulan lalu udah pernah berobat atau gimana. Ataupun riwayat rawat inapnya. Oh, pasien itu pernah di opname. Kemudian juga dilihat, oh dia udah pernah mendapatkan obat-obatannya apa.
Di kita karena kita multidisiplin di rumah sakit jantung harapan kita, itu ada namanya konvensi, diputuskan ini ada dokter bedahnya, ada dokter jantungnya, dokter yang lainnya. Oh ini dia keputusannya tindakan selanjutnya apa. Ataupun ketika pasiennya udah pernah dioperasi, dia pernah dilakukan operasi, ada juga riwayat alergi, dan juga di sini dapat melakukan penulisan e-resep. Jadi seperti yang dilakukan di poliklinik fisik biasanya. Dan bahkan dia bisa melihat radiologi dan penunjang, tapi saat ini kita masih hanya lab aja yang bisa diakses, sedangkan radiologi itu masih dikerjakan di rumah sakit. Nah, setelah itu tahapan yang keempat adalah tahapan layanan farmasi. Setelah pasien menjalani konsultasi via poliklinik online, pasien menghubungi nomor WhatsApp bisnis farmasi rumah sakit jantung harapan kita mengenai pelayanan obat dan konsultasi obat. Obat dapat dibeli di rumah sakit jantung harapan kita. Kalau di Jakarta bekerja sama dengan Halodoc, maka pasien tinggal tunggu di rumah, obat itu sampai ke rumahnya. Tetapi kalau di luar Jakarta, kita dapat mengirimnya melalui JNE. Tetapi bila pasien misalnya di luar kota, misalnya di Palembang atau di kota-kota lain, mereka bisa mendapatkan akses farmasi karena kita mengirimkan melalui WA farmasi ini kepada nomor pasien, obat-obat apa aja yang dibeli. Jadi di sini diberikan bentuk resep dalam bentuk PDF, di mana mencakup di sini lambang rumah sakit, nama pasiennya, nama dokternya, dan semuanya. Dan semua resep ini tercatat di medical record pasien. Nah, hambatan dan pemecahannya apa saja? Memang tergantung dengan kecepatan internet. Tapi sebetulnya karena staf medis ini berdomisili di Jakarta, umumnya sudah berkecepatan tinggi, 4G, bahkan nanti 5G. Sedangkan untuk di daerah, pasien yang ada di tempat jauh, yang penting asal ada paket data aja untuk menerima video call WhatsApp. Bisa dipakai Zoom, Google Meeting, dan sebagainya, tetapi tetap kami menganggap bahwa WhatsApp video call ini yang paling mudah dan paling simpel. Kemudian hambatan dalam penulisan IMA. Jadi kadang-kadang dokternya menulisnya masih 11 jari ya, bukan 10 jari. Jadi kelamaan nulis IMA. Dia bisa sebetulnya sebelum mulai dokter dapat mempelajari dulu medical record pasien yang akan berobat. Saat konsultasi dapat direkam oleh manajer online. Setelah selesai, dia besoknya baru datang ke rumah sakit, dia menulis di status dari medical record ini. Ataupun kalau di rumah sakit pendidikan, itu bisa memanfaatkan peserta didik yang saat itu lagi berada di rumah sakit. Jadi kalau dari WhatsApp video call itu biasanya bertiga, atau manajer online, kemudian pasien dan dokter, mungkin bisa ditambahkan satu lagi, dokter muda yang sedang lagi di rumah sakit untuk membantu menuliskan medical record yang berada di rumah sakit tersebut. Nah, tantangan kedepannya gimana? Dapat diperluas dengan bekerja sama laboratorium di daerah, seperti yang disampaikan tadi oleh Dr. Suprianto di Rumah Sakit Tulungagung. Kita bisa bekerja sama dengan puskesmas atau dan lain-lain untuk pemeriksaan laboratorium, ronsen di daerah, dan data itu akan diupload dan akan kita simpan ke dalam electronic medical record pasien. Bahkan sebetulnya telemedicine bisa dikerjakan lebih lanjut. Automatic blood pressure, heart rate, di jam-jam tangan canggih pun sudah langsung ketahuan tuh heart rate-nya. Bahkan ini ada alat yang udah dijual, teleauskultasi. Jadi ada stetoskop dari Littmann, kalau kita ketik di Google, itu bisa dilakukan auskultasi di kota lain dan hasilnya langsung didengar dokter di kota Jakarta. Bahkan bisa juga dilakukan tele-EKG dan sebagainya. Nah, ini juga kita masih dalam pengembangan penelitian, itu pengembangan medical record berbasis suara. Jadi automatic speech recognition. Tetapi ini masih dalam rencana uji coba penelitian, mungkin masih lama, 1 atau 2 tahun lagi, karena kita mesti membentuk kosakata yang bisa masuk ke, yang bisa direkam oleh medical record. Jadi dengan kata lain nanti dokternya lebih mempermudah kerjaan dokter, jadi nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Nah, ini yang masalah yang penting juga mesti didiskusikan. Bagaimana sih pembiayaannya? Kalau masalah pasien-pasien umum, bisa kita terapkan pembayaran tunai, kemudian bukti transfernya di screenshot, terus diserahkan ke rumah sakit, dan setelah itu kita masukkan ke daftar antrian pembayaran. Tetapi bagaimana dengan pembiayaan BPJS? Mungkin ini sekedar usulan ya dari pihak BPJS yang ikut serta dalam webinar ini. Kalau normalnya kan dikatakan kalau konsultasi itu ada surat rujukan dan kartu BPJS aktif ya. Sekarang kan sudah online. Jadi ketika pasien datang ke rumah sakit, dia datang ke pusat administrasi atau PAT untuk menerbitkan SCP atau melakukan tapping seperti yang dilakukan di rumah sakit dan di beberapa rumah sakit ini. Dan katanya akan bisa di-reimburse kalau ada SSP itu ditandatangani oleh dokter dan pasien, digunakan untuk klaim. Begitu pula dengan resep, yaitu
pasien tanda tangan terima obat di copy resep yang sudah tanda tangan di copy SCP, kunjungan rawat jalan digunakan untuk klaim. Itu normalnya. Nah, bagaimana kalau untuk telemedicine? Karena kita rasa bahwa pasien kita terus terang di rumah sakit jantung harapan kita itu 90% pasien-pasiennya adalah pasien BPJS, di mana dia membutuhkan akses untuk pelayanan kesehatan, tetapi dia juga mendapat support dari BPJS. Dan ini supaya bisa diakomodir oleh pihak BPJS, di mana sebetulnya SCP yang ditandatangani dokter dan pasien fungsinya kan sebagai tanda bahwa sudah memberikan pelayanan. Nah, ini diganti misalnya screenshot konsultasi virtual. Jadi ketika WhatsApp itu kita screenshot, itu bisa kelihatan, wah ini sudah melakukan konsultasi virtual, dan ini bisa dengan adanya di rumah sakit jantung harapan kita dengan IRA yang sudah terintegrasi dengan pihak BPJS, maka diagnosisnya udah langsung masuk ke sana sehingga tidak perlu resume jalan, dan diharapkan bisa dilakukan klaim kepada BPJS. Karena kalau ini bisa diakomodir oleh pihak BPJS, insya Allah banyak banget sekali kebutuhan masyarakat Indonesia yang saat susah sekarang ini, di mana biaya aja, uang aja sangat terbatas. Justru di sini sangat terasa sekali bantuan dari pihak BPJS. Satu sisi dia nggak ada biaya, tapi di sisi lain dia takut ke rumah sakit. Sebagai penutup ya, jadi sebetulnya telemedicine dapat diterapkan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kalau yang kompleks menggunakan VPN, Virtual Private Network, dan Electronic Medical Record, tetapi sebetulnya bisa kita terapkan secara sederhana, yaitu dengan WhatsApp video call, dengan tadi skema-skema yang tadi, yang penting bahwa konsultasi ini tercatat di medical record, jadi setelah direkam besoknya datang ke rumah sakit atau suatu waktu untuk menuliskan ke medical recordnya. Dan semua kegiatan virtual konsultasi ini dapat direkam atau di video yang sebetulnya bisa keperluan untuk penagihan biaya ke asuransi atau BPJS. Tetapi tetap yang perlu kita tekankan bahwa di sini kita tetap mengutamakan prinsip kerahasiaan medis pasien. Jadi medical record pasien hanya bisa diakses oleh pihak medis dan orang-orang tertentu saja. Dan juga harus memperhatikan prinsip-prinsip patient safety. Jadi kita mesti identitas pasien yang betul, dengan tatap muka kita ngelihat pasiennya, kemudian semua yang kita sampaikan di konsultasi online itu tercatat di medical record, ataupun obat-obat yang kita kasih itu tercatat semuanya di medical record. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu webinar sekalian, kita telah ikuti bagaimana contoh implementasi inovasi yang luar biasa dari dua rumah sakit ini, dari Rumah Sakit ISKA Tulungagung, yang tadi disampaikan oleh Dr. Supriyanto, dan di Rumah Sakit Jantung Harapan kita yang dalam skup pelayanannya. Jadi kita bisa melihat seperti ini. Nah, di sini kita memang mengundang Bapak Dirjen, yang kita paham bahwa baru saja Kementerian Kesehatan menerbitkan surat edaran terkait dengan telemedicine ini, dan tentunya ada payung hukumnya dari Permenkes nomor 20 tahun 2019 ya tentang telemedicine. Nah, dengan melihat dari implementasi dua kasus ini, mungkin Pak Dirjen bisa memberikan arahan, penjelasan, dan juga sekaligus bisa menjelaskan bagaimana substansi harapan dari adanya surat edaran ini. Kami persilakan kepada Pak Dirjen, Pak Bambang Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jody, Ibu narasumber, juga Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Pak Toto, juga sebenarnya bergabung Pak Kuncoro sebagai Ketua Persi, dan Bapak Ibu semua yang saya hormati. Jadi ada lebih dari 900, sekitar 960 yang bergabung, ini luar biasa. Jadi alhamdulillah dengan situasi sekarang ini kita bisa mendapatkan manfaat untuk percepatan bagaimana implementasi layanan jarak jauh ini. Terima kasih untuk Pak Supriyanto, Rumah Sakit Umum Daerah Tulungagung ya, dan juga Pak Pribadi Rumah Sakit Jantung yang mengimplementasikan ini dengan tidak. Karena yang satu mungkin jantung menerima rujukan dari daerah-daerah yang jauh, sedangkan rumah sakit ISAP melihat pada ruang lingkup di daerah, terutama dikhususkan untuk daerah kota Tulungagung ya.
sehingga apa yang dilakukan kemudian bentuk layanannya menjadi agak berbeda, tetapi tujuan dan semangatnya sama, luar biasa. Bagaimana mempermudah akses ini tetap bisa dilakukan, dan kemudian bagaimana mengurangi atau mencegah paparan terhadap COVID ini. Slide-nya barangkali saya tidak akan menyampaikan seluruh yang ada di slide ini, mungkin beberapa saja untuk memberikan komentar tadi. Slide berikutnya, lanjut. Ya, ini mungkin ini sebuah potensi yang sangat besar ya. Ada lebih dari separuh, mungkin 60% penduduk kita itu melek internet. Artinya apa yang dilakukan oleh Jantung Harapan Kita dan Rumah Sakit ISA, saya yakin rumah sakit lain juga sudah melakukan dengan berbagai variasi. Ini sebuah potensi yang besar tentang pemanfaatan internet. 60% masyarakat kita memanfaatkan ini di berbagai lapisan, strata, gender, juga wilayah yang sangat luas ini. Dan ini potensi yang sangat besar, yang sebetulnya pemanfaatan internet ini sudah kita lakukan berbagai bentuk, karena kita sudah melakukan uji coba tapi lama banget ya. Kemudian sekarang ini sudah dilakukan, yang antar vaskes itu sudah dilakukan untuk daerah-daerah terpencil, itu sudah dilakukan antara pengampu dengan rumah sakit yang diampu, juga dengan SPGDT, dengan PSC 119 juga merupakan bentuk awal dari berbagai upaya untuk pemanfaatan teknologi informasi ini untuk memperbaiki akses. Berikutnya, ya terus saja, lanjut. Nah, ini memang pada waktu itu kami membuat himbauan. Ya, kemudian inilah yang juga mendorong sebetulnya kami di Kementerian Kesehatan bagaimana punya payung hukum pada waktu itu, ya, karena kami yang punya waktu itu kan 20 tahun 2019. Kemudian juga berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Prof. Bambang, terima kasih dari KKI. Kemudian bentuk-bentuk, tapi kemudian dari Kementerian Kesehatan hanya mengeluarkan surat edaran pada saat ini. Tetapi tujuannya tadi jelas sama seperti yang disampaikan oleh dokter pribadi maupun dokter Supriyanto tadi, terkait dengan upaya selama COVID ini. Lanjut. Nah, ini kemudian keluar SE Menkes, ya. Lanjut aja, nggak apa-apa. Ya, ini terus saja, nggak apa-apa, lanjut. Sebetulnya kalau kita kembali ke proses pelayanan kedokteran, untuk bisa menghasilkan sebuah terapi, itu harus membuat diagnosis. Kemudian diagnosis itu harus dilakukan berbagai tahapan itu. Tetapi tentu ini tidak semuanya bisa dilakukan pada layanan jarak jauh dengan berbagai keterbatasan. Tetapi bagaimana kemudian konsep ini bisa diterapkan, layanan kesehatan jarak jauh ini, itu mana saja layanan-layanan yang mampu dijangkau, mampu dilakukan dengan berbagai keterbatasannya. Tetapi bagaimana itu tetap memberikan mutu yang bisa dipertanggungjawabkan, juga keselamatan pasien, termasuk keselamatan para petugas kesehatan. Nah, sekarang ini, mana saja yang bisa kita lakukan dengan cepat. Ya, tentu kita harus melonggarkan, merelaksasi terkait dengan berbagai kemudahan akses ini. Tetapi tetap bagaimana melakukan pengaturan-pengaturan, tadi keselamatan pasien, kemudian privasi pasien masih tetap terjaga. Nah, sehingga sebetulnya kami sangat setuju ke depan itu memang harus dilakukan bagaimana pengaturan tentang tarif. Dan sebagian besar sebenarnya di sistem jaminan itu juga 80% ya kasus yang dilayani rumah sakit pada umumnya rumah sakit pemerintah
juga sebagian besar swasta adalah 80% itu kasus-kasus jaminan kesehatan. Maka kita perlu mengembangkan apa yang disebut dengan episode. Yang ini belum ya. Tadi yang jantung sudah memulai dan juga rumah sakit bisa, berarti perlu kita mengembangkan apa definisi operasional tentang episode dengan layanan jarak jauh ini. Ini yang belum, karena secara konvensional episode yang kita anut sekarang ini yang menentukan sebuah pembayaran itu sangat berbeda tentunya dengan melakukan konsultasi maupun pelayanan kesehatan jarak jauh ini. Ini kita harus buat episode itu seberapa, karena nanti akan menentukan, terutama untuk rawat jalan ini ya, kasus-kasus rawat jalan, itu tanpa kita menetapkan episode, maka akan susah. Kemudian tarif ini nanti juga, saya yakin variasinya sangat lebar. Perlu diidentifikasi nantinya kita sumber-sumber pembiayaan. Ya, itu apa saja, besarannya berapa. Nah ini saya kira selama COVID ini, sebuah proses yang baik untuk teman-teman juga jangan lupa untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan, kemudian apa yang disebut dengan episode dengan menggunakan layanan jarak jauh ini. Nah inilah beberapa hal yang perlu dilakukan relaksasi, termasuk bagaimana penyelenggaraan. Nah, kalau kita melihat aturan yang baku, memang itu harus punya STR, harus ada SIP, kemudian diselenggarakan di Fasiankes. Itu nafasi itu ada di PMK 20 2019. Tetapi persoalannya adalah pada situasi bencana saat ini, akses dan kecepatan akses layanan itu perlu dilonggarkan agar pada situasi bencana ini betul-betul masyarakat bisa melakukan dan mendapatkan akses layanan dengan baik. Yang sebetulnya juga kita harus perhatikan, kita itu tidak pernah mendapatkan pelatihan, keterampilan terkait dengan layanan kedokteran jarak jauh. Selama pendidikan kita tidak pernah memberikan ini. Dan sekarang pun dari profesi juga saya belum melihat adanya pelatihan-pelatihan yang terstruktur terkait dengan kompetensi memberikan layanan jarak jauh. Karena secara konvensional kita melakukan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang untuk membuat diagnosis dan melakukan intervensi berikutnya. Demikian siklusnya. Tetapi bagaimana dengan kompetensi ini juga belum ada. Ini yang perlu juga dilakukan relaksasi pada situasi bencana ini. Dan itulah sebetulnya yang sebetulnya nafas dari surat edaran Kementerian Kesehatan agar pada situasi bencana ini lebih mengutamakan akses, tetapi di situ ditekankan bahwa ini hanya diberlakukan pada masa bencana dan akan berakhir pada saat BNPB nantinya mencabut status bencana nasional tersebut. Ini beberapa hal yang perlu dilakukan relaksasi agar tadi lebih menekankan pada akses pelayanan. Walaupun di dalam SE itu ada beberapa koridor terkait dengan bagaimana privasi tetap dijaga, bagaimana kemudian mengingatkan di poin 2 itu tentang mutu dan keselamatan pasien, bagaimana tentang rekam medik yang tetap harus ditaati, dan kemudian juga bagaimana resep itu memenuhi standar-standar tentang peresepan. Slide berikutnya. Slide berikutnya, minta tolong Pak Indra. Nah ini tadi sekali lagi sebetulnya adalah bagaimana memberikan relaksasi regulasi selama masa pandemi ini. Tentu apa tahapan-tahapan yang dilakukan itu tidak sempurna pada situasi bencana ini, tetapi pada SE tersebut, pada poin kedua kalau tidak salah ya, pada SE itu tetap ditekankan pada memperhatikan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Slide berikutnya. Nah ini kemudian slide berikutnya, bagaimana ke depan kita lanjut harus mempersiapkan ini dengan baik terkait dengan konsep layanan kesehatan digital ini. Bagaimana kita mempersiapkan nantinya tentang integrasi telemedicine ini, ya, sehingga memudahkan pasien dalam mengakses pelayanan. Sekarang ini kita masih jalan sendiri-sendiri. Kemudian bagaimana medical record-nya,
keamanan data. Kalau tadi menggunakan web base yang disampaikan oleh Jantung, kemudian bisa diakses dari luar, ini bagaimana nanti sistem keamanan data tersebut. Kemudian bagaimana mengintegrasikan sistem informasi antar rumah sakit, ini juga menyangkut nanti bagaimana keamanan itu. Dan kemudian nanti tentunya ini dari profesi sangat penting sekali, juga dari KKI nantinya, alat-alat diagnostik yang bisa dimanfaatkan sendiri oleh pasien. Sekarang ini sudah banyak sebetulnya, walaupun ini nanti perlu ditetapkan oleh profesi dan juga nanti terutama profesi ya, alat-alat diagnosis apa yang bisa dimanfaatkan untuk layanan jarak jauh yang bisa dikelola oleh pasien sendiri misalnya. Slide berikutnya. Nah, ini juga begitu, nanti pengembangannya bagaimana secara kolaboratif ini tetap memperhatikan kebutuhan pasien. Ya, kebutuhan pasien, kemudian keselamatan dan privasi pasien juga tetap terjaga. Jadi kalau nanti masing-masing mengembangkan bagaimana interoperabilitasnya antar penyedia ini, antar rumah sakit, dengan sistem yang bisa mungkin berbeda-beda, bagaimana kita membangun interoperabilitas ini, dan bagaimana nantinya ini ujungnya adalah bisa mendapatkan masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang seluas-luasnya. Slide berikutnya, yang terakhir untuk penutup, slide berikutnya. Ya, jadi sekali lagi, apa yang ada di dalam SE Menkes itu merupakan salah satu bentuk relaksasi regulasi untuk memberikan kemudahan selama COVID ini. Relaksasi ini juga dilakukan tidak hanya di pelayanan, tetapi juga di Farmalkes misalnya dengan izin edar itu dibebaskan. Walaupun di situ tentu ada persoalan ya, kendala. Tapi memang ada beberapa agar akses itu lebih cepat, lebih mudah. Kemudian sekali lagi tujuannya untuk memperluas akses dan juga mencegah agar COVID ini tidak menyebar. Karena tentunya dokter ini bisa saja menjadi penyebar juga bisa ini. Belum tentu kita-kita ini yang dokter negatif juga belum tentu. Ya. Pasien juga belum tentu, kita-kita ini juga belum tentu. Karena kita termasuk yang di rumah sakit, teman-teman itu kontak di sana. Kemudian saya yakin ini kita memahami tadi baik dari model dari Jantung dan Ishak tadi, ada keterbatasan di situ, tapi semangatnya yang kita lihat dan juga manfaat yang didapat oleh masyarakat. Sekali lagi, mutu keselamatan pasien dan keselamatan tenaga medis dan tenaga kesehatan lain ini tetap harus dijaga dengan baik. Sekian, terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Supriyanto dan Pak Dokter Pribadi terus ya, dibangun terus. Saya kira bisa jadi model yang bagus nantinya, tapi minta tolong nanti terkait dengan komponen biaya untuk tarif, kemudian episode untuk rawat jalan itu coba dibangun juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Jadi ini suatu hal yang luar biasa ya. Jadi hikmah dari COVID-19 yang luar biasa, ada langkah-langkah yang juga harus luar biasa, sehingga mungkin bisa dilihat bahwa payung hukum regulasi untuk telemedicine ini mungkin agak kedodoran gitu ya, yang perlu dipersiapkan. Jadi jangan sampai seperti menanggapi keberadaan dari taksi online ya. Jadi mudah-mudahan Pak Dirjen melalui Kementerian Kesehatan bisa segera mengeluarkan aturan-aturan yang komprehensif terkait dengan telemedicine karena dari manfaatnya yang bagus ya. Dan mungkin yang belum nampak dari dokter pribadi, kalau dilihat dari sisi standar akreditasi itu adalah kita akan kembali ke era di mana dokter hanya secara mandiri melakukan asesmen dan membuat rencana asuhan tersendiri. Jadi tidak atau belum nampak dari yang dipaparkan tadi tentang integrasinya dengan asesmen keperawatan, termasuk rencana asuhan keperawatan yang bisa juga harusnya sudah mulai kita pelajari untuk terintegrasi. Mungkin nanti di kesempatan lain Pak Pribadi atau nanti di dalam sesi tanya jawab bisa menambahkan penjelasan bagaimana implementasi integrasi
dari hasil asesmen termasuk rencana asuhan yang diberikan kepada pasien. Jadi jangan kembali lagi ke arah dokter sentris lagi ya, karena penggunaan telemedicine ini. Baik, selanjutnya dari Ketua Konsil Indonesia, Prof. Bambang. Jadi kami harapkan akan memberikan suatu pandangan terkait dengan kompetensi. Kompetensi berarti ukuran dengan kewenangan. Dan tadi disinggung juga tentang pasti ada pendelegasian kewenangan kalau ini di rumah sakit pendidikan. Jadi kita coba mendengarkan bagaimana pandangan dari konsil terhadap kompetensi kewenangan yang dilakukan, termasuk dalam sisi etik kalau bisa Prof. Bambang, bagaimana pelaksanaan telemedicine seperti yang diutarakan oleh kedua presentan tadi. Kami persilakan Prof. Bambang. Makasih. Ini slide saya kelihatan ya? Iya, halo. Kelihatan. Slide-nya kelihatan? Oke. Kelihatan, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Joti sebagai moderator dan para pembicara. Ada Pak Bambang, ada Pak Pribadi, Pak Suprianto. Saya sering salah nama saya Supriyatno, tapi sering sebut Suprianto, jadi tidak ada masalah. Pak Toto, dari kasih sudah mengundang kami untuk hadir sama-sama. Saya akan coba memberikan juga sekaligus menanggapi apa yang disampaikan oleh Dr. Pribadi dan Dr. Suprianto. Baik, sedikit saja barangkali karena sudah disampaikan tadi semua. Intinya latar belakangnya adalah bahwa dokter dan pasien itu takut datang ke Puskesmas karena adanya wabah dan tujuan utamanya adalah memutus rantai. Tadi Pak Bambang menyampaikan, Pak Dirjen, jangan-jangan kita juga positif yang bisa menularkan malahan gitu ya. Bukan hanya dokternya saja yang takut, pasien juga takut datang ke Puskesmas. Kemudian kita tahu bahwa ada beberapa yang sudah menggunakan telemedicine, tapi payung hukumnya belum ada. Sehingga para dokter juga ketakutan, jangan-jangan saya salah atau tidak, nanti dituntut atau tidak, karena harus ada pemeriksaan fisik dan lain sebagainya. Untuk itulah kami KKI membuat suatu kepastian hukum lah. Tujuan utamanya tadi sudah jelas sudah disampaikan. Kok hilang? Ada Pak. Sebagai kepastian hukum, ya kepastian hukum. Ya kemudian kami hanya berlaku selama COVID-19 saja. Ya, mengapa demikian? Karena tentu tadi ke depan apa yang disampaikan Pak Bambang, Pak Dirjen dan juga tadi Pak Pribadi dan Dr. Suprianto, ke depannya mestinya ada juga gitu. Tapi saat ini kelihatannya belum ada kesepakatan yang nyata, tapi paling tidak kalau untuk yang COVID sudah sepakat. Nah, kami buat bukan SE tapi perkonsil dengan asumsi bahwa katanya untuk dokter kasihan kalau nanti SE bisa dituntut sana sini, jadi kita buat perkonsil. Dan kita dalam membuat perkonsil ini melibatkan satu Kementerian Kesehatan, kedua Kementerian Kumham, ketiga dari Persi, dari ID, Profesi, dan dari PDGI, serta dari konsil itu sendiri. Jadi ini sudah melalui hal tersebut dan sesuai katanya bahwa perkonsil itu berkekuatan hukum dan mengikat sesuai Undang-Undang 12 tahun 2011 pasal 7 dan 8. Nah, ini saya lewatkan saja karena kita bicarakan tentang telemedicine. Nah, bahwa praktik kedokteran itu yang saat ini kita sudah tahu adalah tatap langsung. Nah, tapi tadi sudah dijalankan juga dari harapan kita dan Rumah Sakit Ishak tentang telemedicine. Intinya adalah bahwa tadi sepakat juga untuk tetap meningkatkan mutu pelayanan, akses itu dari Kementerian Kesehatan dan tetap menjaga tentang keselamatan pasien dan dokternya dan kepastian hukumnya. Tentu tadi sama dengan Kementerian Kesehatan bahwa dia ada di Puskesmas. Karena di Permenkes 20 2019 itu hanya dari Puskesmas ke Puskesmas, sementara dari Puskesmas atau dari dokter ke pasien belum terlihat di Permenkes 20 2019 tersebut. Dan ini bisa dalam bentuk tadi video yang dua disampaikan oleh teman kita Dr. Suprianto dan Dr. Pribadi. Ini sama yaitu menggunakan video. Tapi juga tetap kehati-hatian karena biar bagaimana saat ini kita masih dalam kesulitan untuk pemeriksaan fisik. Meskipun tadi apa yang disampaikan oleh Pak Suprianto bahwa dengan perawat. Nah, tentu tadi juga ada pertanyaan dari Dr. Joti sekaligus saja saya bahas di sini. Pendelegasian jelas
ini lebih baik ada kita bisa melakukan pemeriksaan fisik. Misalnya pada dokter umum dilakukan di Pasienkes itu ada. Tadi aja Dr. Suprianto mengatakan kalau yang muda-muda bolehlah jalan-jalan gitu ke rumah sakit. Sementara yang 60 tahun atau yang dia punya comorbid meskipun di bawah 60 tahun work from home saja sesuai dengan anjuran Pak Dirjen. Nah, jadi yang muda mungkin dokter umum bisa sebagai pendelegasian. Kalau tadi yang dilakukan Pak Prianto adalah dengan perawat untuk mengukur tensi dan sebagainya. Tentu ke depan hal-hal seperti itu cukup bisa dilakukan dengan cara yang teknologi yang lebih maju. Mungkin cukup dengan pasiennya bisa melakukan tensi, apalagi tadi saya dengar dari Pak Pribadi nanti lama-lama ada stetoskop atau kita mendengarkan auskultasi langsung begitu, tapi tentu ini tidak mudah dan juga belum bisa dalam waktu-waktu sekarang ini. Tapi kita juga menyadari betul bahwa dengan cara ini tetap ada kelemahan dalam hal pemeriksaan fisik, meskipun tadi sudah didelegasikan dari Pak Suprianto dengan perawat, tapi itu tetap mesti prinsip kehati-hatian. Dan tentu kita juga berharap bahwa telemedicine ini atau telekonsultasi ini dapat menentukan diagnosis serta pemberian tata laksana pengobatan. Kalau tanpa pengobatan sama saja, akhirnya pasien datang juga ke rumah sakit untuk meminta pengobatan. Jadi nanti saya berbicara lebih lanjut lagi. Kemudian kita bagi dua sebenarnya, praktik kedokteran itu ada yang bersifat emergensi maupun non-emergensi atau elektif. Sesuai juga himbauan dari Pak Dirjen, bahwa yang elektif kalau bisa dengan telemedicine. Ini sebenarnya semua serangkaian betul, sejalan semuanya dan laksana gayung bersambut. Tapi tentu tindakan-tindakan seperti bedah nggak mungkin kita lakukan di telemedicine. Sehingga kami dalam perkonsil itu adalah dalam hal tindakan atau case emergency, maka dia harus ke Pasienkes atau ke rumah sakit. Dan kebetulan ini kan KARS dari rumah sakit. Kalau dia non-emergency, boleh kita lakukan telemedicine itu, yang seperti disampaikan oleh dua pembicara sebelumnya. Nah, tentu dalam hal kita melakukan telemedicine, bisa saja ternyata, wah ini memerlukan tindakan, atau ini adalah kasus-kasus emergency yang mungkin pasiennya tadi itu tidak mengetahui bahwa ini adalah kasus emergency dan perlu tindakan. Ketika saat itu terjadi, maka kita harus mengarahkan pasien itu ke Pasienkesnya atau ke rumah sakit. Jadi jangan kalau tindakan kita melakukan tindakan sendiri. Contoh yang paling nyata mungkin karena saya dokter anak adalah imunisasi. Nah bisa imunisasi kita lakukan, ya ibu pegang jarum ya, kemudian dituangkan suntik sendiri gitu. Nah mungkin. Jadi dia harus tetap datang ke Pasienkes. Tentu ada pengaturan-pengaturan tersendiri dan kami tentu berharap bahwa imunisasi tetap dijalankan ya karena itu tetap merupakan suatu kewajiban. Nah, ini barangkali yang bisa menjawab juga dari teman-teman tadi, Pak Suprianto dan Pak Pribadi, bahwa ini harus 3 hal. Ya, sesuai juga Pak Bambang tadi mengatakan bahwa harus ada Pasienkes. Jadi, 3 tungku sejarangan ini jangan dilupakan. Gitu. Jadi pasiennya cukup di rumah, yang kita lakukan adalah tadi seperti yang disampaikan teman-teman di harapan kita atau dokter pribadi, mendaftar dahulu juga sama seperti yang dilakukan di rumah sakit ISA dan mengisi questionnaire consent. Tentu mengisinya bukan dalam arti kata mengisi secara formulir barangkali, tetapi persetujuan dengan VCon, video konferensi itu dia menyatakan bahwa saya bersedia untuk dilakukan telemedicine ini, kemudian tadi ada pembiayaan, ada bahwa ini kekurangannya adalah misalnya dalam hal pemeriksaan fisik, nah, itu disetujui oleh pasien atau keluarganya. Kalau anak ya keluarganya, kalau sudah besar ya atau sudah bisa oleh pasien itu sendiri. Nah, kemudian dokter itu harus memiliki STR dan SIP dan dapat melakukan anamnesis seperti yang diperlukan. Tentu Pasienkes menyediakan tadi kalau pasien-pasien lama dia bisa menyediakan medical record yang tadi disampaikan oleh dokter pribadi. Ini secara medical record. Ini bagus sekali kalau sudah ada seperti ini. Tetapi kan kita juga melihat mungkin masih ada beberapa rumah sakit atau Pasienkes yang tidak bisa menggunakan medical record. Kalau sudah bisa menggunakan medical record di rumah dengan entengnya si dokter atau dokter gigi itu melihat dengan akses yang dipunyai bisa melihat data-data sebelumnya. Sehingga kita bisa
lebih efisien dalam melakukan analisis atau data-data yang diperlukan. Jadi semua itu sejalan betul apa yang sudah dilakukan teman-teman di Rumah Sakit Ishak dan Rumah Sakit Harapan kita atau Rumah Sakit Jantung Harapan kita dengan apa yang sudah ada di Perkonsil. Jadi kemudian kita juga dapat melakukan ekspertis dalam memberikan resep. Tadi disampaikan resepnya ada farmasi. Ya, tentu kalau kita bisa memberikan resepnya, tentu rumah sakit dapat melakukan atau memberikan pengobatan dan obat-obatan yang diresepkan oleh dokter. Tentu harus diyakini betul bahwa farmasi itu betul kita bisa melakukan konfirmasi dari farmasi kepada dokternya. Betulkah obatnya misalnya obatnya A ini dosisnya sekian diberikan 2 atau sampai 3 kali sehari. Dan itu bisa disampaikan untuk direkam dan kemudian dibuatkan resep. Nah, apakah resep itu harus diantar ataukah harus diambil? Ya silakan saja, kalau rumahnya dekat silakan bisa diambil, kalau mau diantar ya silakan menggunakan platform yang ada. Tetapi persoalannya adalah kita harus yakin betul bahwa resep itu tidak tertukar satu, resep itu yakin dengan benar, kemudian dijaga kerahasiaannya untuk sampai bisa pada pasien. Ketika pasien mendapatkan tentu dia harus melaporkan bahwa resepnya sudah sampai. Nah, salah satu tadi disampaikan, bisakah untuk daerah tertentu saja? Tentu mungkin tadi di Tulungagung bisa di Tulungagung saja, tapi di harapan kita tentu dengan pasien yang cukup menyebar bisa dilakukan secara di luar kota atau di luar wilayah kita. Nah, tentu tadi kita bisa mencontohkan apa yang disampaikan oleh teman-teman di Rumah Sakit Jantung Harapan kita, yaitu pasiennya boleh di rumah dan bisa di luar kota, tidak harus di dalam kota. Cuma memang resikonya mungkin dalam hal pemeriksaan fisik. Tapi sebenarnya kita bisa melakukan pemeriksaan fisik secara, kita tahu bahwa pemeriksaan fisik ada inspeksi, ada palpasi, ada perkusi, ada auskultasi. Tentu ketika kita melakukan pemeriksaan secara inspeksi, tentu bisa. Coba lihat matanya, kalau besar buka mulutnya, kita bisa lihat tonsilnya besar atau tidak. Kemudian kita bisa lihat pernapasannya, adakah retraksi atau tidak, itu bisa dilihat. Selama ini kalau kita juga melihat pasien itu dengan cara inspeksi, namanya juga inspeksi. Jadi sampaikan dengan video, kita lihat ada nafas suping hidung atau tidak, ada retraksi sela iga atau tidak. Kemudian kita bisa melakukan nyeri, tekan pada sinus paranasal, kemudian pada epigastrium ada atau tidak, pada kuadran perut kanan atas ada nyeri atau tidak. Kemudian kalau dari kardiologi mungkin bisa dilihat adakah sianosis atau tidak, adakah pucat atau tidak. Kita bisa menyuruh pasien menekan pada daerah mata, kemudian kita bisa lihat konjungtiva palpebralnya. Nah, itu bisa kita lakukan yang singkat-singkat. Tentu saat ini harapan dokter pribadi tadi bisa menggunakan konsultasi yang canggih, saat ini mungkin belum bisa kita gunakan konsultasi. Ya paling tidak kita sudah punya medical record-nya. Nah, itu barangkali yang kita lakukan dan tentu ada do dan don't-nya yang kita lakukan. Saya singkat saja yang ini Pasienkesnya adalah rumah sakit dan praktek mandiri juga termasuk Pasienkes sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 47 pasal 4 tahun 2016. Nah, ini adalah Pasienkes yang dimaksudkan. Nah, apa yang boleh kita lakukan? Ya tentu tadi kita boleh memberikan surat keterangan sehat, harus punya SIP, STR, dapat memberikan anamnesis, pemeriksaan fisik singkat, yang kemudian memberikan resep juga. Tapi jangan lupa, kerahasiaan, mengutamakan keselamatan pasien, dan kita berhak mendapatkan imbalan. Yang down-nya tentu yang kita bisa menyatakan bahwa surat keterangan sehat, karena juga elektif, barangkali kita tidak bisa memberikan. Kenapa? Karena kita khawatirkan adalah dapat lebih banyak mudorotnya dibanding manfaatnya. Dan ini bisa disalahgunakan, sehingga kita tidak memberikan dalam COVID ini untuk surat keterangan sehat. Tapi semuanya adalah mengacu pada Perkonsil 4 tahun 2011 yang menyatakan tentang adanya 28 pelanggaran disiplin. Dan tentu juga kita juga harus melihat ada pelanggaran etik atau tidak yang sudah disampaikan oleh teman-teman MKEK. Jadi intinya adalah bahwa Perkonsil ini
menjadi dasar hukum untuk teman-teman dokter maupun dokter gigi untuk melakukan praktek telemedicine yang sudah bisa dilakukan. Bahwa bersama ini untuk COVID saja. Nanti saya berharap tentu teman-teman juga kita bisa bersama-sama apakah telemedicine ini dipergunakan untuk di luar COVID. Tentu sebagai dasarnya adalah yang selama ini kita gunakan, tentu nanti berbeda pada saat kita melakukan telemedicine di luar COVID. Dan soal tadi harapan dari Pak pribadi tentang BPJS, saya sudah telepon BPJS, katanya insya Allah hari Rabu kita akan mengadakan pertemuan dengan Kementerian Kesehatan, dengan KKI, dan mungkin juga profesi akan membahas tentunya mudah-mudahan katanya berita baiknya BPJS, mudah-mudahan kita bisa mendengar hari ini akan juga diberlakukan untuk peserta BPJS. Insya Allah katanya, kalau mau dikatakan mungkin 99,999% gitu boleh coba dengan aturan-aturan yang ada. Barangkali itu Pak Joti dan teman-teman semua, mari kita diskusi untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih pada pembicara sebelum-sebelumnya sehingga memudahkan untuk kita berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Prof. Bambang. Jadi kita melihat di sini tadi sudah disampaikan bahwa ini ada upaya untuk perlindungan hukum ya. Dan tapi saya juga tetap mau mengingatkan sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Praktek Kedokteran bahwa namanya praktek kedokteran itu tetap salah satu komponennya adalah pemeriksaan fisik gitu. Ya, jadi ini perlu adanya masukan mungkin dari Pak Dirjen gitu ya. Kalau ya kita nggak tahu orang ya. Dalam era yang seperti ini kemudian timbul tuntutan gitu ya bahwa ini tidak sesuai dengan kaidah dari undang-undang dan amit-amit nih kalau sampai terjadi sesuatu hal yang unanticipated yang tidak terduga gitu dengan pemberian obat, kita paham ya, karena kan tadi dari cerita yang dilakukan oleh teman-teman di jantung juga tidak dilakukan pengajian obat melalui proses di farmasi, jadi resep langsung jadi ini kembali ke zaman baula dulu walaupun menggunakan teknologi informasi. Nah ini mungkin yang perlu dikembangkan adalah walaupun dengan teknologi informasi, proses yang sudah menuju kehati-hatian ke arah keselamatan pasien ini jangan ditinggalkan. Jadi tadi prinsip yang pertama adanya integrasi dari hasil asesmen, baik asesmen awal maupun asesmen ulang. Dan kemudian yang kedua, bahwa resep harus melalui suatu proses sesuai apa yang ditetapkan dalam Permenkes 72, ya. Tetap melalui pengajian resep dan sebagainya sehingga tidak sampai menimbulkan sesuatu dalam jarak jauh ini justru timbul masalah pemberian terapi dan itu akan berakibat negatif untuk DPJP-nya, amit-amit gitu ya. Baik, jadi yang kemudian kita ingin dengar adalah masukan dari BPJS yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Beno Herman sebagai Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Fasilitas Kesehatan Rujukan yang tadi sudah disinggung bagaimana mekanisme yang terkait dengan jaminan yang bisa diberikan. Kalau yang COVID sudah jelas ya, tapi kalau sebagai verifikator juga mungkin Pak Beno Herman bisa menjelaskan untuk yang kasus COVID yang dijamin oleh pemerintah, bagaimana proses untuk mendapatkan verifikasinya, dan kalau untuk kasus-kasus yang disampaikan tadi di rumah sakit jantung, mungkin sudah sebagian sudah gitu ya, sudah ada melalui surat edaran dari BPJS yang untuk pemeriksaan ulang, yang tidak memerlukan bahwa pasien itu datang melalui surat edaran ya, yang itu obat ya, dari Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan dari BPJS. Kepada Dr. Beno kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joti, Pak Dirjen, Pak Bambang, Dr. Pribadi, Dr. Supriyatno. Apa kabar nih Tulung Agung nih, Ishak? Kita udah lama nggak kunjungan, kapan lagi diundang nanti nih ke Tulung Agung. Kan Dr. Bambang dari KKI, juga udah lama nggak ketemu nih Pak Bambang ke KKI. Jadi prinsipnya, ya Prof, udah lama nggak KKI Prof.
Jadi prinsipnya ya tentu ya kita tunggu. Prinsipnya kami tentu dari BPJS Kesehatan nggak ada lagi katakan bahwa kita kan harus support ya, harus dukung ini. Memang eranya memang era digitalisasi. Ya, digitalisasi. Tentunya kita berharap bahwa COVID adalah trigger untuk gimana telemedicine bukan hanya berhenti di sini, tapi untuk kembang untuk selanjutnya. Kita akan berkembang bagaimana telemedicine, memang di negara-negara maju sudah eranya gunakan telemedicine. Beberapa hal yang saya sampaikan Bu sekalian, bahwa memang dalam konsep pelayanan tentu agak sedikit beda dengan konsep pembiayaan. Nah, dalam masalah pembiayaan perlu ada hal-hal yang kita akan bicarakan lebih lanjut. Kemarin ke pertemuan sebelumnya kita disampaikan juga ke Pak Dirjen tentang pembiayaan dengan proyekannya seperti apa. Jadi beberapa hal yang disampaikan tadi juga Pak Dirjen, mungkin dari pola pemikiran kita untuk selanjutnya, bahwa nanti dalam betul-betul satu sampai kapan tentang episode. Jadi beberapa hal tentang dalam pembiayaan kita, atau beberapa hal yang menyangkut beberapa poin. Pertama tentang episode pelayanan. Karena dalam apakah nanti memang seperti contohnya, apakah ketika pasien datang kemudian dengan pesan penunjang, apakah setiap episode pembiayaan apa tidak. Jadi perlu kita bicarakan tentang seperti itu. Kemudian kasus-kasus yang mana? Nah, kalau tadi disampaikan di ISAK Pak Supriyanto itu bicara tentang di mana orang baru pelayanan itu kemudian dapat pelayanan secara telemedicine. Beda dengan disampaikan Dr. Pribadi, orang-orang yang sudah medical record yang bisa dapat pelayanan. Nah, itu konsep-konsep itu yang harus kita sepakati bersama. Karena kemudian hal yang lain adalah tentang persoalan tentang legalitas dan eligibilitas. Itu kan perlu kita atur lagi seperti apa. Nah, misalnya tadi disampaikan Dr. Pribadi, memang saat ini kami dalam pemeriksaan audit itu masih diminta SCP dengan yang hard copy dan sebagainya. Itu persoalan kita. Nah, tentunya kita siap mendorong gimana nanti ke depan hal seperti itu bisa kita sikapi, kita ada aturan regulasi yang mengatur sehingga sifat yang kita kembangkan nanti semuanya paperless kita terima dan bisa diterima oleh auditor dan sehingga kita bisa bayarkan. Itu persoalannya pertama. Kita harus kembangkan itu. Jadi memang eranya sekarang kita juga lagi kembangkan gimana nanti semuanya paperless. SCP-nya paperless, obatnya, resepnya, medical record-nya semua kemudian medical itu bisa diakses di mana saja, sehingga tidak lagi kendala orang berada di mana saja bisa mengakses medical. Tapi juga kita sampaikan tentang legal aspeknya, tentang pembiayaannya. Dan masalah juga jangan sampai nanti kita katakan setuju dibayar ke harapan kita, nanti tiba-tiba ada audit harus kembali karena kan jadi masalah lagi kan, jadi satu hal yang tidak menyenangkan ya saya tidak saling. Jadi itu hal yang kita sepakati. Saya berharap nanti dalam hari Rabu nanti kita bicara lebih intens lagi tentang apa yang kita bisa lakukan dalam mensupport telemedicine dalam tidak hanya di era COVID saja, tapi untuk selanjutnya. Kemudian hal lagi adalah tentang prosedur. Kita ada prosedur kalau dalam Jaka ini kan ada prosedur, ada rujukan pelayanan tingkat pertama, level kedua dan 3 sebagainya. Yang mana yang akan kita inikan? Kita akan cover sebagainya. Ya, itu kedua kemudian memang sasaran kita yang mana sasaran kita? Kalau kita ini kan seperti ada, kalau kita di pelayanan Jaka ini kan ada yang pelayanan tingkat pertama yang kita kapitasikan. Nah, contohnya tadi kalau kita sampaikan di ISAK tadi di Tulung Agung katakan, apakah itu nggak jadi telemedicine dilakukan oleh dokter keluarga? Contohnya seperti itu. Medicine tadi yang sampaikan di Tulung Agung tadi. Nah, sasarannya apa? Atau kalau sampaikan tadi dokter pribadi, mungkin pasien-pasien kronis yang sudah ada medical record di rumah sakit, kemudian bisa berulang, itu jadi sasaran kita yang berikutnya. Sasaran yang mana? Itu clear juga. Nah, kemudian jangan juga sampai sasaran kita yang sifatnya promotif preventif itu bukan menjadi sasaran kita untuk pembiayaan. Itu yang kita sepakati juga. Kemudian yang kasus yang mana yang kita akan layani untuk pembiayaan di RJKN ini? Apakah semua kasusnya yang ringan, yang berat, atau seperti apa? Itu yang kita harus atur dalam segi pembiayaan. Kemudian juga sampaikan tentang sistem IT-nya. Karena kalau kami katakan harus dengan sekian macam rumah sakit dengan IT yang berbeda-beda, saya nggak kebayang nih seperti apa kita akan melakukan proses pembayaran verifikasi. Itu akan repotnya luar biasa sekali. Itu biasanya kita konsepkan. Gimana konsepnya nanti betul-betul bisa kita diakomodir oleh semua orang. Sehingga nanti apa yang kita sampaikan itu betul bisa kita layani dengan sebaik-baiknya. Nah, singkat lagi saya menggambarkan, kami sebetulnya kalau kita lihat konsep telemedicine ini sekalian, dengan kita samakan dengan kalau di JKN ini ada layanan tingkat pertama, ada rujukan. Kalau kita konsep rujukan dan level pertama, kedua, dan 3 sebagainya. Kalau saya mengatakan kalau draft yang coba kami kembangkan di JKN ini
ada 3 titik sebetulnya telemedicine bisa kita lakukan. Pertama, telemedicine adalah yang dilakukan di mana peserta dengan dokter layanan primer yang terkapitasi. Nah, dari sisi katakan legalitasnya, karena orang itu terkapitasi, tentu dia kenal siapa orangnya. Nah, itu kita tahu bahwa tadi disampaikan oleh Prof. Bambang, orangnya harus betul-betul tahu siapa orangnya, dia bertemu. Nah, itu bisa disepakati pertama. Itu yang bisa kita lakukan telemedicine pertama. Kedua yang kita lakukan juga mungkin dalam tingkat ketika peserta-peserta itu, peserta prolanis atau PRB yang sudah ada terdaftar di layanan primer, mereka biasa konsultasi dengan layanan investasi rujukan. Itu titik kedua yang bisa kita lakukan. Atau titik ketiga adalah di rumah sakit rujukan yang tadi disampaikan dokter pribadi. Itu titik ketiga yang kita akan coba kembangkan. Serta titik-titik yang gimana telemedicine bisa kita lakukan. Gimana medical recordnya sudah ada, orangnya dokternya sudah ketemu sama pasiennya, sehingga apa-apa yang kita khawatirkan tadi persoalan masalah orangnya kita tidak bertemu legalitasnya, masalah apakah orang itu benar yang bersangkutan, kata dan sebagainya, itu bisa kita minimalisasi sebagainya. Nah, 3 titik itu menurut saya, kemudian gimana lagi nanti konsep pembiayaannya, seperti katakan, kalau katakan layanan primer, udahlah kita misalkan dikapitasi dah clear. Gimana nanti konsep pembiayaannya antara dokter layanan primer untuk tiba konsultasi dengan layanan rujukan. Nah, sampaikan dari pribadi tadi, sampaikan gimana cara konsepnya lagi, katakan bahwa ketika rujukan itu, orang yang akan kontrol hari berikutnya bisa ketahuan telemedicine dan sebagainya. Nah, 3 titik itu menurut saya, mungkin Pak Dirjen ya, perlu pembicaraan lebih lanjut lagi. Seperti apa konsepnya, pembiayaan seperti apa, sehingga nanti kita juga apa yang teman-teman tadi sampaikan, Dr. Supriyanto, kemudian Dr. Pribadi sampaikan itu, kami berharap juga di era JKN ini BPJS juga bisa mensupport itu, sehingga memang eranya kita bisa mendorong lagi materi medicine itu, di mana di negara-negara berkembang sudah menerapkan yang lebih luar biasa lagi. Kita ini baru akan mulai. Saya berharap dengan adanya COVID ini men-trigger kita untuk memulai telemedicine. Tapi tentunya kita berharap tidak hanya selesai sampai hanya adanya COVID saja. Jadi kita akan kembangkan nanti setelah adanya COVID dan sebagainya. Jadi itu mungkin tambahan dari kami di kesehatan. Tidak ada kata-katakan tidak mendukung. Tentunya kita akan selalu support ini. Tentunya, tapi kami berharap nanti perlu pembicaraan lebih lanjut tentang aturan terus pembiayaan seperti apa. Itu kita akan atur nanti. Ya mungkin nanti dalam waktu dekat ini ada dukungan, nanti ada Pak Dirjen di Kementerian Kesehatan, ada KKI, kemudian ada profesi atau sebagainya. Kita bisa mensupport telemedicine ini bisa berkembang di Indonesia. Itu aja Pak Torjati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita mendengar paparan ini ya, karena kita paham bahwa BPJS itu menggunakan uang negara, bukan? Betul, sehingga juga tentu akan harus patuh terhadap undang-undang yang berlaku tentang masalah undang-undang perbendaharaan, dan juga sangat berhati-hati di dalam verifikasi. Nah, itu yang menjadi satu kendala. Kalau yang diperlukan adalah payung hukum baru, kita tahulah membuat regulasi yang baru, jangan-jangan COVID-nya sudah selesai, regulasinya juga belum jadi gitu. Nah, jadi mungkin sebelum saya berikan kepada audiens, Pak Dirjen bisa memberikan arahan dulu tentang masalah pembiayaan ini, Pak Dirjen, terkait dengan kira-kira bagaimana di era COVID ini pelaksanaan yang disampaikan tadi, contoh yang ada di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita untuk pembiayaannya. Silakan Pak Dirjen sebelum kami lemparkan kepada audiens. Ya, terima kasih Pak Jody. Jadi saya tadi sudah sampaikan sebetulnya. Tapi mudah-mudahan ke depan BPJS itu yang sulit itu jadi mudah gitu. Harapan saya seperti itu pertama. Sesuai. Mudah-mudahan ini. Jangan sampai kita dengar sesuai doa pada salat duha. Satu sulit, 2 kali sulit jadi kan. Salat duha kan ya. Yang sulit jadi permudah. Kalau yang sulit kita serang lagi Tuhan masalah. Tapi kalau bisa itu yang mudah itu jangan dipersulit. Itu saya yakin harapan teman-teman, karena sebetulnya kalau kita bisa memperluas akses, itu outcome-nya akan lebih baik, dan dalam jangka panjang justru akan terjadi efisiensi yang luar biasa. Ini yang harus dibangun. Nah, ini harusnya
landasan berpikirnya harus sama dulu. Ketika landasan berpikirnya nggak sama, maka susah. Maka kita pertama harus berpikir bagaimana manfaat yang besar untuk masyarakat, agar kita bisa memberikan kontribusi untuk bangsa ini, untuk pembangunan sumber daya manusianya lewat pembangunan kesehatan. Ini harus disamakan dulu. Yang kedua, kita perlu menentukan tadi titik-titik layanan yang mampu dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi ini. Kemudian dari titik-titik layanan tersebut tentu memerlukan sumber pembiayaan. Nah, di situ harus diidentifikasi sumber biayanya, maksudnya sumber biayanya. Kemudian dihitung. Nah, dari sana kemudian kita sekali lagi kita perlu menentukan sebuah episode layanan. Karena kita mesti harus menyegerakan ini, dan ini sebetulnya sangat menjanjikan dan mutunya akan lebih baik, karena saya yakin ke depan akan lebih baik, dan akses ini yang terutama yang akan bisa didapat oleh seluruh masyarakat. Seperti sekarang yang ada di PP 82, itu sebenarnya ada satu tanggung jawab BPJS yang belum dilakukan terkait dengan kompensasi. Ya, kompensasi pada masyarakat peserta yang belum bisa mengakses dengan baik. Nah, tentu dengan adanya telemedicine ini, akses itu akan diperluas, dan itu bagian dari bentuk tanggung jawab kita bersama untuk memperbaiki akses sebagai persoalan yang sangat besar yang kita hadapi sekarang ini. Kemudian yang kedua nanti mutu. Jadi sekali lagi, visinya harus disamakan dulu dengan teman-teman BPJS. Selama visinya nggak sama, yang mudah jadi sulit. Yang sulit tetap sulit. Gitu. Semalam aja saya mendengar informasi antara BPJS dengan Yankes dan P2JK sampai 10:30 ya, terkait dengan bagaimana melakukan verifikasi. Karena sampai sekarang ini ada 90 rumah sakit yang sudah mengajukan klaim ke Kementerian Kesehatan. Kami langsung memberikan uang muka 50%. Tapi yang terverifikasi oleh BPJS, boleh disebutkan nggak Pak Beno? Ya, ada 52 rumah sakit. Ya, yang udah. Jadi memang ada ini. Jadi kita kemarin Pak Dirjen laporan juga. Jadi ada perbedaan data yang masuk ya. Kita jelaskan. Jadi ada yang masuk lewat IP, ada teman-teman yang masuk lewat email, ada yang terima data lihat BPJS Kesehatan. Kemudian kita sepakat kemarin, memang panjang untuk menyampaikan sepakati satu jalan itu luar biasa. Tapi insya Allah nanti ke depan ya kita sudah sepakat kemarin apa yang kita lakukan bersama lah. Mudah-mudahan nanti lebih dipermudah. Jangan dipersulit ya. Ya gitu ya, harus sama Pak Beno. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih Pak Beno. Ya, bersama Pak Joni. Terima kasih Pak Dirjen. Jadi kita tahu kendala salah satu itu adalah tentang verifikasi walaupun pembiayaan dari Kementerian Kesehatan ya. Dan tadi juga sudah dilontarkan pemikiran mungkin untuk yang dilakukan oleh Dr. Supriyanto yang di Tulungagung tentang pelayanan, justru pelayanan tadi kan ada yang di primer bukan, yang dilaksanakan oleh rumah sakit. Nah, mungkin hal yang satu yang luar biasa lagi juga tadi yang disampaikan tentang kapitasi hanya untuk vaskes primer. Kalau rumah sakit tanpa dinding ini kemudian melakukan, dimungkinkan atau tidak nanti melakukan kapitasi untuk pelayanan di luar. Itu kan sesuatu yang luar biasa lagi juga. Tapi kami tidak bahas. Nah, ini ada pertanyaan untuk Pak Supriyanto dari Ibu Erna Suyati. Untuk pasien kelompok rentan tidak perlu datang ke rumah sakit ketika memerlukan pemeliharaan kesehatan melalui telemedicine. Bagaimana mekanisme pelayanan medicine ini dan jenis pelayanan apa saja yang dilakukan melalui telemedicine, mohon penjelasannya. Terima kasih. Silakan Pak Supriyanto. Ya baik, terima kasih Dr. Joti atas pertanyaan Ibu Erna Suyati. Jadi pada pasien kelompok rentan itu tadi yang ditanyakan kan mekanisme dan bagaimana caranya kan begitu, Dr. Sebelum saya menjawab itu saya sampaikan ke Dr. Joti bahwa kami tidak melakukan pelayanan di vaskes primer. Jadi kami menggantikan para kaum senior yang biasanya rujuk, yang biasanya kontrol rutin itu
itu tidak perlu datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang ditanyakan, kemudian selanjutnya yang ditanyakan Ibu Erna Suyati mengenai mekanisme. Jadi kalau di Tulungagung sebenarnya mekanisme ini bisa dilakukan dengan melakukan banyak moda, mulai dari yang paling primitif itu radio komunikasi atau orari itu, kemudian pakai telepon biasa, kalau di Tulungagung itu 119 atau 320119, atau terus kemudian pakai WA, pakai telepon WA, pakai kemudian emergency button, seluruh moda komunikasi sudah kami siapkan. Dan tentunya ini pasien ini tidak terbatas pasien ada di wilayah Tulungagung. Jadi pasiennya ada di mana saja silahkan. Karena kami mempunyai provider itu jumlahnya ratusan. Terdiri dari beberapa teman dokter umum dan juga para perawat yang kemudian itu yang mekanismenya tatkala seseorang itu kemudian meminta, itu teleponnya ke call center. Call center kemudian di sana ada yang menerima. Setelah menerima kemudian yang di sebelahnya call center ada yang namanya dispatcher. Dispatcher itulah kemudian yang akan mengidentifikasi dan menugaskan. Yang diberikan tugas siapa? Yang terdekat dengan yang meminta bantuan dan kemudian yang sedang free. Ini prosesnya persis startup yang ada sekarang ini. Prosesnya persis seperti itu. Itu yang diberikan penugasan. Kemudian nanti setelah di sana tergantung kasusnya. Kalau kasusnya cuma misalnya hanya periksa tensi dan nanti atau gula darah, acak dan sebagainya, itu bisa dilakukan dan kemudian bisa dikomunikasikan dengan dokter-dokter supervisor yang ada di call center, maupun nanti si provider itu akan mencari dokter DPJP yang bukan dokter supervisor di call center. Misalnya mencari ke poliklinik dan sebagainya untuk minta resepnya. Dan berikutnya juga bisa dilakukan untuk misalnya perawatan luka. Perawatan luka yang sederhana. Kebetulan saya dokter bedah itu. Kalau misalnya ada ulkus DM, ulkus diabetes, nggak perlu datang. Perawat kemudian dengan live show ditunjuk mana yang hitam-hitam silakan tentunya dengan precaution tertentu, dan itu bisa dilakukan. Ini sampai di tahap itu. Mungkin itu mekanisme yang dilakukan di Tulungagung sesuai dengan pertanyaan dari Ibu Erna, dan bagaimana dilakukannya modelnya seperti itu. Dan perlu saya sampaikan bahwa sistem ini membuka peluang bagi rumah sakit atau teman-teman. Saya sudah sampaikan di teman-teman versi Korwil Kediri, Karsidenan Kediri, Karsidenan, kebetulan rumah sakit Tulungagung ini rumah sakit rujukan regional untuk Jawa Timur bagian Barat Daya. Silakan kalau mau kerjasama sistem ini tinggal MOU saja. Tinggal teman-teman itu menyiapkan provider dan ketersediaan teman-teman dokter untuk sebagai untuk memberikan resep seandainya diperlukan yang terdekat di situ. Dokter tentunya dokter di wilayah rumah sakit mereka itu tidak masalah karena sistem ini sudah siap pakai. Sistem ini pokoknya diinstalkan, siapa yang mendownload ya sudah bisa dipakai. Mungkin itu jawaban dari saya, Dr. Juti. Terima kasih Bu Erna atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supriyanto. Dan kemudian kepada dokter pribadi, tadi kan pasien-pasien tadi secara jarak jauh kemudian melakukan suatu kontrol ya. Jadi yang ditanyakan dari Ibu Desak Nyoman Siti ini adalah bagaimana penyampaian hasil pemeriksaan penunjangnya, laboratorium mungkin tentang hasil EKG atau foto dan sebagainya. Mohon dijelaskan. Terima kasih Dr. Jati. Jadi ini masih dalam pengembangan ya, karena kita memang poliklinik online ini baru 1 minggu ini baru jalan. Tapi memang rencananya kita kalau ke depannya kita bisa bekerja sama dengan laboratorium setempat dan sebagainya. Misalnya ada ronsen atau EKG dan sebagainya, mungkin dia kirim melalui WhatsApp kan yang
salah satu syarat kita pasien mempunyai WhatsApp yang bisa dikontak, mengirim ke WhatsApp ke nomor poliklinik yang dituju, dan di sana dokternya bisa melihat data-data itu dan dia masukkan data itu ke IMA dari pasien tersebut. Jadi memang karena dalam jarak jauhnya, berarti kita yang memanfaatkan teknologi yang ada yaitu menggunakan WhatsApp saja. Itu saja sih, Dok. Silakan. Nah, jadi Pak Bambang Supriyanto saya kira bisa melihat dari sisi etika dan dari sisi tadi kompetensi tadi ya. Karena kan kita melihat bahwa teknologi ini jelas bagus, menolong gitu ya. Tapi memang ada suatu prosedur yang memang harus dilakukan oleh profesi ini. Nah, dari aspek keselamatan profesi, dari konser melihatnya bagaimana Pak Bambang? Ya, tadi kan dalam suasana darurat seperti ini, maka tidak ada masalah kita sampaikan seperti itu. Tapi memang seperti harapan semua orang, kalau bisa nanti telemedicine di luar COVID itu tetap berlanjut kan begitu. Ya. Nah tadi soal jangan berhenti di sini gitu. Kalau cuma berhenti di sini ya barangkali nggak seru juga gitu. Nah tapi kita juga harus melihat nanti harus secara detail bagaimana aspek hukumnya nanti, apa yang mesti dibolehkan, apa yang tidak, tentu berbeda dengan situasi saat ini gitu. Jadi kalau saat ini kita hanya memberikan kepastian kepada mereka bahwa Anda cukup kompeten. Dan tadi kan ada aturannya bahwa tidak boleh, yang down adalah tidak boleh melakukan di luar kompetensinya. Misalnya dia sebagai dokter umum tapi dia melakukan tindakan di luar ketentuan sebagai umum. Dia tadi dokter jantung, ya harus melakukan kompetensi seperti dokter jantung sesuai dengan apa yang ada di STN dan standar yang dia punyai. Itu soal kompetensinya, tetapi tetap kompeten. Tetapi bagaimana dia nanti ke depan di luar fase atau di luar masa COVID ini, saya yakin Pak Bambang Wibowo sebagai Pak Dirjen sangat tahu bagaimana kita berdiskusi untuk membuat aturan telemedicine itu nggak selesai-selesai gitu. Kalau yang di luar COVID nanti kita banyak sekali, ini kan keadaan yang tidak emergensi, ini kan keadaan yang elektif, pasti banyak juga perdebatan-perdebatan. Dan saya rasa kalau perdebatan itu sesuatu yang wajar. Yang penting adalah mari kita mencari jalan keluar. Kalau nggak ada perdebatan, nggak seru juga. Tetap ada perdebatan, tetapi mari kita cari jalan keluar, bukan saling berdebat untuk saling tidak mencari jalan keluar. Begitu aja, begitu kan Pak Bambang? Jadi setelah ini, yuk jangan berhenti di sini. Jangan berhenti di sini. Kita berdebat, ayo Pak Pribadi diajak, Pak Supriyanto yang punya pengalaman banyak, Pak Beno untuk BPJS diajak, yuk. Tapi satu tujuan, mencari jalan keluar, bukan mencari perbedaan. Kalau mencari perbedaan, udahlah nggak akan bisa selesai gitu. Begitu barangkali harapannya Pak Joti. Tapi kalau dalam fase COVID ini, udah jalan aja semuanya. Begitu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Ya, jadi saya jadi teringat dengan keadaan luar biasa ini, Bapak Dirjen, Pak Beno. Bukankah pemerintah sendiri memerlukan payung hukum di dalam penanganan COVID ini dengan memberikan imunitas kepada pembuat kebijakan? Nah, apakah ini tidak dipikirkan gitu ya? Sehingga hal yang luar biasa diatasi dengan hal yang luar biasa ini muncul gitu. Kalau BPJS tetap menggunakan verifikasi model zaman normal, yang terjadi ya jadi masalah gitu. Mungkin gitu ya. Jadi setuju Pak Joti. Jadi Pak Supriyanto ya. Yang nggak setuju Pak Beno aja. Tidak, kemarin kita semalam rapat tuh rame itu menyepakati niat baik itu kan ya Pak Dirjen ya. Ya justru itu, tapi kan ada payung hukumnya. Karena tadinya saya juga prinsip dasarnya mencari solusi Pak. Mencari solusi, jangan saring-saring perbedaan. Kalau soal perbedaan, banyak pasti perbedaan. Risiko-risiko dari si pemberi pelayanan. Kan tetap aja, karena tidak tatap muka, ada risiko. Nah, risiko ini harus disadari bersama, walaupun dengan persetujuan di awal. Jadi persetujuannya itu kalau bisa dituntun oleh konsil, yang memberikan perlindungan hukum kepada dokter, gitu. Yap. Nah, gitu ya. Jadi supaya apapun namanya ya, saya tidak mengatakan itu general concern ya, tapi persetujuan oleh pasien untuk menggunakan telemedicine dengan tadi secara hukum tidak akan menuntut, karena kita juga belajar dari pemerintah gitu. Perlu perlindungan hukum supaya
tidak menjadi masalah karena ada kelemahan, apapun ada kelemahan tanpa tatap muka ini, begitu. Nah, sebelum nanti kata penutup dari Pak Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi, mungkin Pak Dirjen bisa memberikan arahan untuk menjelang akhir karena waktunya sudah habis, Pak Dirjen. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Saya kira 80, saya menggarisbawahi lagi bahwa 80% pasien yang saat ini rata-rata dilayani rumah sakit adalah pasien jaminan. Dan kita perlu membuka akses ini lebih luas. Tetapi juga kita harus menghargai rumah sakit dan profesi yang sudah memberikan layanan. Maka penetapan biaya ini saya kira sangat penting. Mungkin kalau bisa, kita bisa sama-sama membuat target ya Pak Beno. Nanti bersama rumah sakit, bersama KKI, Persi, KKI, juga ID, kita bisa nggak dalam 2 minggu ke depan itu bisa merumuskan standar biaya untuk rawat jalan pelayanan telemedicine ini. Mungkin kita sama-sama berkomitmen itu untuk paling tidak ini bisa segera diselesaikan karena kita nggak tahu ini ke depan dan kita butuh agar rumah sakit tetap bisa berjalan dengan baik. Karena kalau tidak ada biaya itu akan berat. Tapi kalau memberikan ini sudah dilakukan berbagai upaya kemudian tidak diatur, itu kasihan masyarakat juga. Mungkin kalau kita bisa dalam 2 minggu bisa membuat rekomendasi bersama-sama untuk membuat tarif rawat jalan ya. Untuk COVID ya Pak Bambang? Ya. Untuk COVID dulu kan? Ya, pokoknya selama COVID ini dulu lah. Selama COVID ini. Iya itu. Siap, Pak COVID sudah ada. Kalau COVID kan sudah dilayani, Pak Bambang, Pak Bambang. Kan COVID sudah ada klaimnya, sudah ada rawat jalan, ada rawat inap, ada. Tapi yang selama COVID yang pelayanan telemedicine selama COVID maksud saya. Ya, selama COVID ini. Telemedicine selama COVID dulu aja. Ya itu dulu aja lah. Dalam 2 minggu ini. Dokter Bambang, mohon maaf. Jadi maksud saya gini. Kalau selama yang kami lakukan di Tulungagung sudah lama, itu tarif itu tidak perlu membuat lagi. Kita kan sudah ada tarif poliklinik untuk BPJS, untuk non BPJS dan sebagainya. Tarifnya ya itu. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Ya. Kalau kami pernah, jadi gini, makanya episode itu perlu ditetapkan. Yang saya tadi singgung, episode. Kemudian kita perlu, kalau mau bentuk layanan yang berbeda, itu harus melihat komponen biaya. Sumber biaya itu dari mana dan berapa. Saya yakin besarnya bisa lebih kecil dari tarif yang sekarang ini berlaku. Apakah 50% atau 60%. Tapi terus lebih besar. Tapi kalau bisa dalam 2 minggu ini, kita coba nanti lebih besar ya, Dok. Kalau 100% saya yakin enggak lah, ya. Karena ada sumber biaya yang bisa dihemat di situ. Karena bisa dikerjakan di rumah dan lain sebagainya. Kemudian juga tadi tahapan analisis, kemudian pemeriksaan penunjang dan sebagainya juga tidak semuanya bisa dilakukan dalam satu paket tersebut. Kita nanti fair lah ya, bersama-sama untuk menghitung ini. Tapi kalau kita coba, nanti kami coba sama BPJS, Pak Beno, sama teman-teman. Dalam 2 minggu ini, kita mudah-mudahan bisa menghasilkan rekomendasi untuk itu, untuk kemudian dikomunikasikan dengan DJSN dan Kementerian Keuangan. Karena nanti kan harus ke sana, kalau tarif kan nggak bisa sendiri, harus ke Kementerian Keuangan. Ini saya kira terus titip untuk teman-teman rumah sakit, terus kembangkan ini. Yang kedua mungkin kita kembangkan teknologi juga. Ini saya barusan dapat di WA dari dokter siapa? Dr. Adi Suryanto ini. Ya, Dr. Adi Suryanto itu SPOT, bikin stetoskop yang bisa dikirim jarak jauh nanti auskultasinya. Seperti itu kan baik. Kemudian juga ada dokter SPOG yang sejak setahun yang lalu juga memproduksi KTG yang digital yang bisa dikirim jarak jauh untuk KTG dan sebagainya. Saya yakin teman-teman akan bisa, sekarang ini
kesempatan untuk memproduksi untuk kepentingan dan keperluan kita sendiri dengan keterbatasan-keterbatasan kita. Saya kira itu Pak Jati. Sekali lagi terima kasih Pak Toto yang dari KAS yang menyediakan dan menginisiasi acara ini, juga dari teman-teman Persi, juga Prof. Bambang KKI. Atas nama Kementerian Kesehatan kami mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau diskusi sambil ketawa-ketawa mudah-mudahan beres. Dalam upaya hukum perlindungan untuk para DP-nya Pak Bambang, Pak Dirjen. Karena saya ingatkan bahwa kita nggak tahu ya, ada orang juga menggunakan kesempatan dalam masa-masa kini, sehingga kita seakan-akan jadi lengah terhadap standar, kemudian menimbulkan tuntutan. Jadi mohon untuk dipertimbangkan pelindungan hukumnya. Baiklah, untuk kata akhirnya, untuk kesimpulan dan merangkum dari semua ini, kami persilahkan kepada Dr. Sutoto MKes sebagai Ketua Eksekutif KAS untuk menyampaikan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Jati. Rupanya webinar kita kali ini menyisakan PR. Yang pertama, peraturan perundang-undangan ada ini hanya berlaku di era COVID saja. Jadi ada peluang untuk segera membuat peraturan perundang-undangan, baik itu di Permenkes maupun juga di peraturan perundang-undangan di level yang lain, itu untuk menyusun juga bagaimana telemedicine di era normal nanti. Itu harus sudah dipikirkan sejak sekarang. Dan di samping itu juga implementasinya di rumah sakit juga masih perlu dikembangkan lagi. Apa yang sudah dilakukan di Rumah Sakit Tulungagung maupun juga di Rumah Sakit Jantung Harapan kita ini merupakan benih-benih yang ke depan akan berkembang lebih baik lagi. Nah, tidak kalah pentingnya adalah PR tentang sistem pembayarannya ini, khususnya pasien BPJS. Saya kira ini harus menjadi PR kita bersama. Karena bagaimanapun juga telemedicine ini ke depan akan sangat bermanfaat karena mempermudah dan memperluas pelayanan, apalagi untuk pasien-pasien di daerah-daerah yang akses terhadap pelayanan kesehatannya itu masih rendah. Dan pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara, Dr. Suprianto dan dokter pribadi, panelis yang luar biasa, Pak Dirjen, Dr. Bambang Wibowo maupun Ketua KKI, Prof. Bambang, dan juga tidak kalah hebatnya Dr. Beno Harman. Terima kasih sudah 2 hari berturut-turut berperan BPJS berperan dalam webinarnya KAS. Dan sekali lagi terima kasih, moga-moga telemedicine di Indonesia akan segera menyusul negara-negara lain yang sebagaimana kita tahu Malaysia telemedicine-nya sudah masuk Indonesia. Jadi kita boleh dapat dikatakan harus berlari mengejar negara-negara yang lain dalam hal telemedicine ini. Baik, terima kasih dan terima kasih juga kepada para peserta webinar yang mencapai 912 dan termasuk kemarin juga webinar yang hemodialisis juga dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirjen, Prof. Bambang.